Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya perkenalkan saya Eni yang akan menjadi MC pada agenda kita hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada agenda kajian muslimah yang diselenggarakan oleh Masjid Asy-Syifa RSCM. Semoga kehadiran kita di sini bisa menambah pahala kita di bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Oke, untuk menambah keberkahan agenda kita kali ini, kita awali dengan tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudari Regina dan Saudari Ria. Kepada keduanya kami persilahkan. Oke, sebentar. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, mohon maaf untuk tilawah akan dibawakan oleh Mbak Happy dengan sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Saudari Ria. Oke, kepada keduanya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan membacakan surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Mbak Happy dan Mbak Ria. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari bidang muslimah Masjid Syifa RSCM, yaitu dari Dr. Rizky Kusumawardani, SFKFR Konsultan. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur
kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau, dan semoga kita semua yang hadir di sini merupakan dan terpilih yang menjadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Ukhti fillah rahimahullah, tak terasa bahwa kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi sebentar lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Ya, tentunya kemuliaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini tidak ingin kita sia-siakan. Jadi pada kesempatan kali ini Bidang Kemuslimahan Masjid Asy-Syifa kembali menyelenggarakan kamus spesial ya. Jadi ini kamus spesial yang kedua khusus di bulan Ramadan sebagai salah satu bagian seluruh rangkaian agenda Masjid Asy-Syifa di bulan Ramadan ini. Tentunya selepas bulan Ramadan ini kami dari bidang kemuslimahan Masjid Asy-Syifa akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, termasuk kamus ini yang biasanya memang rutin diadakan setiap bulan. Jadi untuk seluruh warga RSCM ataupun siapapun yang ingin mengikuti kegiatannya, kami persilahkan. Dan sebetulnya kami juga punya program rutin ya, yaitu belajar baca Quran atau BBQ yang sebelumnya sebenarnya sudah kami selenggarakan selama 1 tahun ini. Jadi kami juga membuka kembali untuk program ini. Jadi bagi siapapun karyawan RSCM yang ingin bergabung di BBQ ini bisa mendaftarkan ke link ya. Mungkin nanti minta tolong Mbak Happy untuk bisa men-sharekan link untuk yang ingin mengikuti kegiatan BBQ ya. Jadi insya Allah ini adalah setiap minggu akan belajar baca Quran. Dan akan ada beberapa program lainnya yang mungkin nanti juga akan disosialisasikan ya dari Masjid Asy-Syifa atau dari kami bidang kemuslimahan RSCM. Tentunya semua program yang dijalankan ini merupakan ikhtiar kita bersama ya untuk memakmurkan masjid kita, Masjid Asy-Syifa, dan semoga kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lainnya membawa manfaat dan keberkahan khususnya untuk warga RSCM dan untuk semua masyarakat atau umat muslim yang di luar RSCM sekalipun. Semoga semua ukti fillah hari ini bisa mendapatkan ilmu dan hikmah Islam dan Allah membalas ya dengan memberikan keridhaan dan pahala yang berlipat atas keikhlasan meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kajian ini dalam rangka untuk mempelajari Islam. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsir untuk pembicara kita pada hari ini, Ustazah Herlini Amran, untuk moderator ya Dr. Indira, untuk MC Mbak Eni dan seluruh panitia, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir. Semoga diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Semoga pula Allah memberikan kemuliaan bagi kita semua di bulan Ramadan ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan semoga teman-teman semua tetap bergabung dalam kegiatan-kegiatan Masjid Asy-Syifa dan kegiatan bidang kemuslimahan nantinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky atas sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke agenda utama, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Herlini Amran, LCMA, dengan tema Lailatul Qadar, ku menanti kedatanganmu. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator yang akan memandu jalannya diskusi nanti. Oke.
Oke, moderator pada sesi kajian kali ini ada Dr. Ninyoman Indirawati. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan sekarang ini menjadi staf divisi respirologi dan penyakit kritis di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan sebagai dokter di pendidikan dokter di FKUNS, kemudian melanjutkan sebagai dokter spesialis penyakit dalam di FKUI RSCM pada 2017 sampai 2021. Beliau juga aktif sebagai Ketua Tim Medis Korps Respon Cepat sebelumnya dan menjadi Sekretaris Majelis Perwakilan Angkatan PPDS Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Berikut merupakan beberapa dari course dan juga pencapaian dari beliau. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator Dr. Ninyoman, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cek, Mbak, ini suaraku kedengeran nggak ya? Ya, jelas. Iya, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, ya, nikmat waktu sampai kita bisa sampai di penghujung Ramadan ya. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda besar kita, murabbi terbaik kita, qudwah terbaik kita, tauladan terbaik kita sepanjang zaman, Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, teman-teman semuanya, mbak-mbak dan uktivilah semuanya ya yang sudah menyempatkan waktu untuk membuat kajian pada hari ini, dan kepada para peserta yang juga sudah meluangkan waktu mungkin di tengah hari liburnya ya, hari Ahad gitu ya, pagi-pagi, alhamdulillah punya kesempatan, punya waktu untuk meluangkan waktu untuk ikut kajian yang insya Allah bermanfaat untuk ibadah kita ya, terutama di 10 hari terakhir ini. Seperti itu. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya, dan masih semangat, masih tetap ngegas di 10 hari terakhir Ramadan, karena kita tahu bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan ini merupakan puncak ya. Kalau misalkan istilah dalam hadis, ketika 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah mengencangkan ikat pinggang. Jadi benar-benar amalan kita harus benar-benar ngegas gitu, karena emang di sini puncaknya, di sini ada satu malam, di mana malam ini merupakan mungkin ya semua teman-teman cita-citakan ya, kita hunter gitu, kita hunter di malam yang ini gitu loh, yang kita sebut malam Lailatul Qadar, yang sudah disebutkan di berbagai macam hadis dan di Quran juga bahwasanya ini malam terbaik dari 1000 bulan gitu, di mana di sini kita obral pahala ya, kita mendapatkan obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan manfaat dan keberkahan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita sudah kedatangan pembicara dan ustazah yang luar biasa yang insya Allah menambah ilmu kita mengenai fikih Lailatul Qadar, apa sih sebenarnya Lailatul Qadar, bagaimana sih hadis dan Quran itu menceritakan malam yang indah ini, malam yang berkah ini, dan bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dan pahala di malam ini gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sibuk sebagai dokter, sebagai PPDS, atau sebagai ibu rumah tangga, bagaimana sih kita bisa manfaatkan malam Lailatul Qadar ini, dan bagaimana cara kita meraih sebanyak-banyaknya pahala, ya, lalu melakukan sebanyak-banyaknya ibadah, agar Ramadan kita semakin berkah dan kita bisa menutup Ramadan ini dengan baik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya CV pembicara pada pagi hari ini. Bentar ya, saya share. Di sini kita sudah kedatangan ustazah. Kelihatan ya, Mbak ini ya? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya. Ini Ustazah Dr. Handa Haji Herlini Amron MA. Untuk data pribadinya, beliau lahir di Sungai Rangau, Riau, tanggal 18 April 1966, dan sekarang tinggal di Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Nah, mungkin yang rumahnya di Bekasi, daerah Jati Sampurna, mungkin kalau ada waktu bisa silaturahim ke beliau gitu ya. Untuk pendidikannya, beliau di SD-nya di Pekanbaru, SMP dan SMA di Jakarta. Untuk S1-nya di Universitas Indonesia, Fakultas Sastra Arab. S2-nya di International Islamic University,
Islamabad, Pakistan, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Wah, Masya Allah ya. S2-nya di Wefaqul Madaris Al-Salafiyah Faisal Abad, Pakistan, jurusan Arabic dan Islamic Studies. Dan saat ini beliau sudah menikah, memiliki 5 orang anak, dengan 3 orang menantu dan 4 orang cucu. Aktivitas beliau pernah menjadi dosen di Fakultas Studi Islam Juanda Ciawi Bogor, sampai menjadi pengasuh rubrik fikih, banyak sekali ya ini ya, sampai pernah jadi ketua Bina Muslimah juga. Dan sampai sekarang beliau masih menjadi penasihat di beberapa majelis taklim di Keranggan, konselor wanita dan keluarga pusat konsultasi syariah. Wah, beliau ternyata pernah menjadi ALEK juga, anggota legislatif DPR MPR di Dapil Lady Kepri, dan masih menjadi komisaris juga nih, komisaris PT Maher Nusa Korporasi ya, dan menjadi pembina Yayasan Maher Islamic Center Bekasi. Dan beliau juga sudah menyusun banyak buku ya, artikel lepas di beberapa media cetak dan elektronik, pernah buat buku juga mengenai tentang keluarga berencana, fikih wanita, dan mengenai ibu-ibu penjaga moral bangsa. Ya, ini kalau misalnya ada yang mau follow YouTube, Facebook, dan Instagram beliau ya, dipersilakan. Nah, ini mumpung kita sudah kedatangan pembicara yang sangat mumpuni di bidangnya ya, monggo di sini teman-teman bisa memperhatikan dari awal sampai akhir. Yang udah pertanyaan mungkin bisa dipendem dulu, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, kita bisa di akhir sesi diskusi ya, maksudnya di akhir sesi materi, habis itu diskusi, bisa lewat chat, bisa nanya langsung. Monggo kepada Dr. Anda Haji Herlini Amran. Silakan Ustazah. Iya, baik, jazakillah khairan katsiro. Saya dikasih waktu berapa lama ya? Kurang lebih 45 menit Ustazah. Baik. Cukup lama nih ya. Karena kita waktunya kajiannya rencana sampai jam 11-an lah. Gitu. Ya, baik insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma balighna lailatul qadri. Allahumma balighna lailatul qadri. Allahumma balighna lailatul qadri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah di ujung terakhir. Kita berada di saat-saat penentuan apakah kita berhasil Ramadan ini dengan sukses luar biasa mendapatkan nikmat Lailatul Qadar atau tidaknya. Fa inna saqiyaman hurima rahmatullah. Orang-orang yang celaka itu kata Nabi adalah orang-orang yang nggak dapat rahmat Allah di malam, di hari-hari, di bulan yang penuh rahmat. Ya. Untuk pembahasan detail, ya mudah-mudahan kita bisa cukup waktu ya, insya Allah membahasnya. Lailatul Qadar menantimu. Ya memang betul. Lailatul Qadar ini adalah malam di mana seluruh kaum beriman, umat Islam dimanapun berada, di seluruh pelosok penjuru dunia itu menanti, mencari, berusaha untuk mendapatkan supaya berada dalam malam penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan kita ya, karena memang tidak diberitahu oleh Rasulullah kapan itu Lailatul Qadar. Taharau, carilah pada waktu ganjil. Sekarang kita susah nyari ganjil ya, karena kita beda awal berpuasanya ya, artinya berarti 10 hari terakhir. Insya Allah ada di salah satu malam di 10 hari terakhir. Pembahasan kita dalam tema kita kali ini menanti datangnya Lailatul Qadar, kita memburunya. Itu ada 3 hal ya, 3 hal yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan aktivitas Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir Ramadan. Karena Rasulnya adalah teladan kita, uswah kita, tentu kita perlu melihat apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Kemudian kita juga membahas surat Al-Qadar ini, karena memang pentingnya Lailatul Qadar ini sampai Allah menurunkan surat khusus yang bernama surat Al-Qadar. Surat yang ke-97. Kemudian juga kita bahas amalan. Apa yang menjadi andalan kita, unggulan kita, agar kita dapat meraup sebesar-besarnya kemuliaan dan keberkahan di malam tersebut ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Pertama kita mulai dari aktivitas Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir ya. Dalam hadis ya, ada beberapa hadis, banyak ya hadis ya dari Ibunda Aisyah itu ya takifu Rasulullah fi kulli Ramadan wa idza shallal ghadata dakhala makanahu
alladzi i'takafa fih. Jadi Rasulullah itu kalau sudah masuk di bulan Ramadan itu beliau biasanya beriktikaf. Jadi kalau kita, saya ulangi kembali ya, bahwa Rasulullah itu menjalani ibadah puasa Ramadan itu tidak seumur hidup beliau, hanya 9 kali. Ya, jadi beliau kan diberikan usia 63 tahun, tidak selama 63 tahun atau mungkin sejak balinya Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan, hanya 9 kali. Karena ibadah puasa ini diwajibkan tahun kedua Hijriah dan Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, artinya 9 kali Rasulullah itu mengalami bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa di dalamnya. Kalau kita memang udah lama ya, mungkin ada yang puluhan tahun tergantung usia lah ya. Nah, kita juga nggak tahu apakah kita ini pernah bertepatan dengan Lailatul Qadar ya. Nanti kita akan singgung juga ya, ada tandanya nggak ya orang yang dapat Lailatul Qadar, nanti kita bahas. Nah, Rasulullah pernah suatu saat ketika beliau diberi tahu oleh Allah bahwa ada satu malam, jadi semuanya tuh kalau yang ada interaksi dengan Al-Quran pasti semuanya jadi baik, mulia, ya sangat luar biasa. Kalau ada interaksi dengan Al-Quran ya, Malaikat Jibril kan jadi penghulunya malaikat karena beliau yang mengantarkan wahyu Al-Quran ya. Nabi Muhammad SAW ini menjadi Sayyidul Anbiya ya, penghulunya para nabi karena memang beliau diberikan wahyu Al-Quran. Begitu juga umat Muhammad SAW jadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummah, itu karena diberikan Al-Quran. Kemudian kalau ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian tuh yang hanya dua. Makanya kita posisikan diri kita salah satu di antara dua. Kalau nggak belajar, mengajar Al-Quran. Nah, jadi ini termulia ya. Jadi paling tidak kita menjadi belajar Al-Quran teruslah ya, memperbaiki bacaan, memperbaiki itu harus. Jangan sampai tidak. Supaya kita menjadi orang yang terbaik ya, man ta'allama Al-Quran khairukum, yang terbaik di antara kalian. Bulan yang diturunkan Al-Quran jadi bulan Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan, dan hari atau malam yang diturunkan Al-Quran jadi malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Maka di sini pernah Rasulullah, karena untuk mengincar Lailatul Qadar, beliau pernah beriktikaf selama 30 hari itu ya, selama bulan Ramadan. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan ketika di 10 hari awal, masih ada di depanmu, dicari, akhirnya diberitahu di 10 hari terakhir. Nah, akhirnya Rasulullah selalu beriktikaf itu khususnya di 10 hari terakhir. Memang sebelum meninggal di waktu wafat beliau itu memang 20 hari terakhir ya. Jadi intinya bahwa Rasulullah dalam memanfaatkan dan memberikan contoh kepada umatnya, beliau beriktikaf dan beliau masuk masjid itu pada saat sholat subuh pada hari ke-21 ya. Dan keluarnya itu setelah hari subuh, waktu subuh pada saat Idul Fitri. Nah, inilah yang dicontohkan Rasulullah. Jadi bukan keluarnya atau selesai itikaf itu setelah diumumkan pada malam hari besok 1 Syawal, nah, itu baru pulang ke rumah. Tidak, Rasul itu keluarnya itu di hari rayanya, di hari Idul Fitri subuh ya. Jadi fokus karena malam itu malam-malam di bulan hari raya itu malam yang dimana doa dikabulkan. Jadi kalau kita umpamakan ya, kalau orang bekerja itu kan dapat gajinya kapan? Selesai bekerja kan? Itu mereka mendapatkan bonus, mendapatkan apa semua ya, keberkahan atau semualah ya, itu setelah akhir bulan. Begitu juga kita, setelah kita banyak beramal, berpuasa sebulan penuh, malamnya itulah saatnya kita menunggu hasil rahmat diterimanya ibadah-ibadah kita. Jadi Rasul itu sampai subuh hari raya Idul Fitri ya. Jadi bedakan dengan yang selama ini dikerjakan secara uruf tradisi di kita ya. Kalau udah besok disebutkan hari raya, malamnya kan di masjid tidak ada tarawih. Itu yang rugi, itu yang tidak sholat sama sekali, tidak sholat tarawih maksudnya. Karena justru disitulah penentuannya. Dikasih bonusnya benar nggak, banyak nggak? Ketika dilihat nggak ada apa-apanya, khawatir bonusnya nggak dapat ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam lihat lain ada hadis yang disebutkan idza dakhalal ashru al-awakhir, itu artinya yang dirasukan Rasulullah ada 3. Syadda mi'zarohu, yang kedua ahya lailahu, yang ketiga aiqadh ahlahu. Jadi Rasulullah ketika sudah memasuki 10 Ramadan yang terakhir, beliau lakukan apa? Syadda mi'zaro atau ahya ulail, menghidupkan malam. Ya, nanti kita akan sedikit bahas satu persatu ya. Nah, termasuk istri-istri beliau.
Bahkan istri beliau tuh Ibunda Aisyah dan yang lain tuh minta izin iktikaf, Rasul mengizinkan. Dan setelah Rasul wafat pun mereka semuanya itu ummatul mukminin itu tidak pernah meninggalkan iktikaf. Jadi para ulama menjelaskan hukum iktikaf itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Ya, ini kita akan jelaskan ya. Aktivitas Rasulullah ini pada 10 hari terakhir Ramadan itu pertama menghidupkan malam. Menghidupkan malam ini ahyaul lail itu artinya malam itu hidup. Ada ulama yang menyebutkan bukan berarti berjaga terus ya, ada waktu tidur tapi hanya sebentar untuk memperkuat ya daya tahan supaya tidak ngantuk ya, tapi lebih banyak hidupnya. Ya, itu maksudnya diisi dengan ibadah-ibadah ya yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang dilakukan Nabi lagi adalah wa aiqadh ahlahu, membangunkan keluarganya agar anugerah Lailatul Qadar ini didapat juga oleh anggota keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat anak kecil pun disuruh bangun, orang tua apa yang bisa mereka lakukan malam itu lakukan walaupun hanya sholat 2 rakaat, hanya untuk sholat 2 rakaat. Jadi betul-betul kenikmatan dan keberkahan serta bonus pahala yang berlipat ini bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga. Termasuk wanita yang haid, ya karena kadang-kadang ada yang merasa sedih lah haid 10 hari terakhir nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa bilang nggak bisa ngapa-ngapain? Haid itu bukan berarti cuti untuk ibadah ya, bukan. Memang ada ibadah yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Ya tinggalkan aja, memang tidak boleh. Seperti sholat, ya puasa. Kalaupun baca Quran itu ikhtilaful fuqaha, ya artinya kita mengambil cara aman. Al-khurus minal khilaf amrun mubah. Cara amannya gimana? Ya ketika kita punya target khatam Quran ya, kita masih bisa melanjutkan ketika haid. Dengarkan aja lewat PC, lewat laptop atau HP ya. Kita bisa pakai headset atau diperdengarkan suaranya terus kita simak. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, diam, dengarkan. Nah, kita bisa mengikuti atau kita dengarkan, tapi yang penting hadirnya hati untuk mengikuti dan membersamai syekh yang sedang membaca Al-Quran tersebut ya dalam murotal-murotal yang ada. Itu bisa dilakukan. Ya. Artinya Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh siapapun yang benar-benar berjaga-jaga pada malamnya. Ya karena sulitnya kita mencari malam ganjil, maka itu ada di antara salah satu 10 hari terakhir. Ya. Makanya sedang haid itu malam jangan tidur ya. Bangun turut bangun ya, tutup aurat, menghadap kiblat, bisa kita lakukan zikir dan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya, kecuali yang dilarang ya. Bisa zikir, bisa doa dan seterusnya. Kemudian wasyadda mizarahu itu tadi mengencangkan ikat pinggang, itu sebenarnya bahasa lembut isyarat ya, kinayah bagi seorang laki-laki yang tidak bercampur, tidak berhubungan badan dengan istrinya. Artinya apa? Rasulullah itu fokus beribadah. Rasulullah tidak kan dengan hubungan suami istri itu kan mubah ya, artinya itu kan boleh, nggak ada masalah, bahkan itu kan pahala ya, sodakoh ya, itu kan artinya tuh nggak dilarang. Tapi Rasulullah khusus 10 hari terakhir karena beliau fokus, konsentrasi, memusatkan perhatiannya untuk beribadah agar mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar, maka beliau tidak mencampuri istri. Jadi beliau tuh iktikaf dan tidak kembali ke kamarnya, tidak ke rumahnya, fokus beribadah ya, supaya pendekatan kepada Allah itu kan nggak ini ya, artinya kita hidup itu selama setahun 24 jam dalam sehari kan banyak dengan aktivitas ya apapun biasa ya, tapi fokus ketika kita bermunajat, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ini hanya 10 hari loh setiap tahunnya, tentu tidak ada nilainya dibandingkan hari-hari yang lain kan, apalagi ini malam yang utama dan mulia. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir. Baik, pembahasan yang kedua tentang surat Al-Qadar ya. Jadi ini tadi sudah dibacakan, ada 5 ayat ya. Inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi saya akan jelaskan untuk mengingatkan kita semua tentang sababun nuzul. Ya, tentang sababun nuzul surat Al-Qadar ini. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu menceritakan
tentang seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel yang dia menghabiskan hari-harinya, usianya itu dengan beribadah, berjihad. Pokoknya tidak ada waktu untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Semua dipakai untuk ibadah, berjihad, sholat, tilawah, dan itu dilakukan kurang lebih sampai 1000 tahun. Dan kita tahu ya, umur umat terdahulu itu sampai ribuan ya, ratusan. Kalau Nabi Nuh itu sampai 950 tahun ya. Kalau misalnya khitan atau disunatnya Nabi Ibrahim itu di usia 80. Nah, kalau kita 80 udah kakek-kakek ya. Nah, sementara umur atau usia umat Muhammad SAW itu akmar mati baina sitin ila sab'in, sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi ketika Rasulullah menceritakan tentang bagaimana umat terdahulu usianya sampai 1000 tahun, kemudian dia bisa beramal, itu Rasulullah tuh jadi merasa gimana ya, sementara umur umatku sangat singkat ya. Akhirnya Allah memberikan apa ya, kepada Rasulullah tuh hiburan ya, sebagai berita gembira dengan turunnya surat Al-Qadar ya, bahwa di malam itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi nggak usia kita panjang-panjang, nggak perlu usia kita sampai ribuan tahun, cukup beramal pada satu malam itu kelipatan pahalanya seperti usia yang panjang ya, seperti usia yang panjang tersebut. Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan ya bahwa yang terbaik itu adalah mantola ruhu wahsuna amalu. Orang yang baik itu yang umurnya panjang, yang amalnya baik. Nah, itu bisa didapat kalau kita menemukan Lailatul Qadar ini, kita isi dengan berbagai macam ibadah apapun, insya Allah itu optimalisasi usia, nilai usia. Ya, jadi usia boleh pendek, boleh singkat, tapi kualitasnya dan nilainya itu penuh dengan keberkahan dan luar biasa, itu melebihi usianya yang sampai ribuan. Ya. Jadi ini sababunulnya seperti itu yang pertama ya. Kemudian juga yang terkait bagaimana, karena usia pendek itu bukan berarti tidak bisa beramal banyak ya, tapi insya Allah dengan usia pendek tapi amal ibadah itu luar biasa ketika kita bisa mencarinya di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar tersebut ya. Jadi inilah sababun nuzulnya, suatu hiburan, suatu berita gembira, suatu hal yang membahagiakan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa ya, kabar gembira bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini surat Al-Qadar itu sababun nuzulnya, dan inna anzalna fi lailatil qadar ya. Kami turunkan Al-Qur'an. Tadi saya sudah katakan ya, semua yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Maka mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens lagi ya, supaya kita menjadi hamba Allah yang mulia ya. Dan mudah-mudahan ketika malam itu diturunkan Al-Quran, itu malam menjadi mulia, dan kita berinteraksi menghidupkan malamnya juga kita akan menjadi mulia ya. Dan ini yang pertama ya, Allah turunkan Al-Quran itu di malam Qadar ya, di malam Qadar. Jadi kalau kita membaca sejarah bahwa Al-Quran itu kan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan pena, jadi sebelum adanya alam semesta ini, Allah ciptakan pena, kemudian Allah perintahkan pena ini untuk menulis semua takdir yang ada. Ya. Jadi semua takdir yang berlaku, ada semua di Lauhul Mahfuz ya, dan mengenai apapun itu ada. Nah itu dan termasuk Al-Quran ya, diturunkan di Lauhul Mahfuz pertama kali ya. Nah, maksud inna anzalna fi lailatul qadar, Allah turunkan Al-Quran di malam Qadar ini, para ulama menjelaskan termasuk Ibnu Abbas, maksudnya itu adalah Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz ya, itu kan berisi pengetahuan Allah di Lauhul Mahfuz itu, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, ke bumi ini. Dan kemudian ada juga yang menyebutkan itu berangsur-angsur ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro itu, yaitu Al-Quran diturunkan. Jadi intinya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan pada saat itu, yang itu menjadi malam yang mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Jadi kita dengan pengulangan ini, itu Allah membuat kita tuh jadi perhatian. Oh iya, apa ya Lailatul Qadar itu ya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Ini saya ini kan ya, ini sudah yang pertama. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Ya, apa itu ya Lailatul Qadri? Nah, secara bahasa kalau kita bicara lail, ya lail itu artinya malam. Ya, kadang-kadang kita mengulang kembali ya, malam juga lail. Jadi malam qadar ya. Cukup sebenarnya Lailatul Qadar aja kita sebut, tapi karena sudah terbiasa malam Lailatul Qadar ya, jadi bahasa yang kita pahami bersama ya, malam Lailatul Qadar. Nah, sementara qadar itu pertama itu artinya asyarfu, syaraf ya, artinya mulia. Artinya kedudukan malam itu adalah mulia, agung, yang penuh dengan kemuliaan. Jadi siapapun yang beribadah di malam itu ikut mulia. Karena memang kondisinya penuh dengan kemuliaan. Jadi malam itulah yang dipilih untuk diturunkannya Al-Quran. Jadi ketaatan apapun yang dilakukan di malam itu mudah sekali diterima oleh Allah, karena memang siapapun yang berada di situ di malam itu dengan pendekatan diri kepada Allah jadi mulia. Nah, itulah sebabnya ya kenapa Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini bagi orang yang beriman itu ketika mendapatkan malam tersebut itu dia menjadi mulia, menjadi tinggi kedudukannya di sisi Allah, derajatnya tinggi. Jauh berbeda ketika dia tidak mendapatkannya. Ya, jadi orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang mungkin di malam-malam itu dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, itu jauh ya posisinya rendah ya dibandingkan orang yang memang berjaga-jaga. Nah, itu jadi itu kemuliaan asyafu. Jadi al-qadru itu bisa artinya asyaraf ya, kemuliaan. Bisa juga artinya al-qadru, ya takdir, penetapan, pengaturan. Ini dari sisi bahasa ya. Artinya apa? Karena setiap malam itu setiap malam Lailatul Qadar itu turunnya takdir. Takdir sanawi namanya, takdir tahunan ya. Misalnya kita lihat dalam surat Ad-Dukhan ya, sama ya, Ad-Dukhan itu ayat 3, 4, 5 itu ya. Inna anzalnahu fi lailatin barokah ya. Inna kunna mundzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amrun min indina. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh keberkahan. Kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Urusan yang besar ataupun urusan yang kecil, pokoknya kami jelaskan. Itu maksudnya itu adalah takdir tahunan. Jadi maksud dari takdir tahunan itu kan tadi kita sebutkan di Laul Mahfuz itu kan semua takdir kita sudah ada. Sejak Allah ciptakan semua alam semesta, manusia dan segala itu kan sudah ada takdirnya ya. Pena itu sudah mencatat ya. Ketika Allah akan menciptakan semua makhluknya dan alam semesta ini semua sudah tertulis semua. Bagaimana dari A sampai Z-nya itu sudah ada di Laul Mahfuz ya. Yang tahu Laul Mahfuz itu isinya hanya Allah. Enggak ada yang tahu. Malaikat, para nabi enggak tahu kecuali diberitahu ya, diinformasikan ya. Nah, jadi ketika di malam Lailatul Qadar ini diberitahulah oleh Allah kepada malaikat atas izinnya ya. Atas izinnya itu untuk takdir tahunannya, takdir sanawinya. Jadi dari Lailatul Qadar sekarang ini, Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar berikutnya. Itu apa yang telah menjadi takdir seluruh makhluk yang telah Allah tetapkan yang sudah ada di Laul Mahfuz. Nah, jadi beritahulah malaikat itu. Jadi Allah berikan kepada informasi kepada malaikat, malaikatlah yang membawakannya ini sebulan ini. Makanya pada saat Lailatul Qadar itu ketika takdir sanawi kita ditentukan apakah kita mulia atau tidaknya, maka tidak pantas bagi orang yang beriman itu tidur mendengkur. Karena dia akan ditetapkan ke apa yang terjadi pada dirinya pada tahun berikutnya ya. Jadi ini penting sekali buat kita untuk berjaga-jaga nih. Kan kita banyak butuh kepada Allah ya. Barangkali kita merasa takdirnya dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mungkin ada cobaan dan ujian, kita nggak tahu takdir kita seperti apa, maka pada malam itulah kita minta kepada Allah agar takdir yang kita mintakan kepada Allah itu adalah takdir yang terbaik. Apalagi ada doa kan yang diajarkan ya, Allahumma inna nas'aluka kullu qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, jadikanlah semua takdir yang Engkau tetapkan kepadaku itu adalah takdir yang terbaik. Nah, apalagi di malam Lailatul Qadar ini, ketika Allah tetapkan takdir sanawi kita, takdir tahunan kita, itu kita ingin yang terbaik. Maka doa ya rudul qada ya, doa itu kan bisa menolak takdir. Sebenarnya itu sudah ada di Laul Mahfuz, tapi karena kita dalam takdir sanawi ini minta yang terbaik, mudah-mudahan Allah kabulkan.
Ya. Jadi Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk dan memberi kabar malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya itu takdir tahunan. Ya, dan takdir tahunan itulah nanti yang akan ditetapkan di malam Lailatul Qadar untuk hamba-hambanya. Ya, jadi apa yang terjadi tahun yang akan datang ya terkait dengan usia kita, kapan kita meninggal, bagaimana rezeki kita. Kesempatanlah di malam kita minta kepada Allah takdir yang terbaik. Yang belum punya anak, minta keturunan yang soleh, yang sudah punya anak, mohon kepada Allah agar anaknya dibimbing Allah menjadi anak yang terbaik. Pokoknya semuanya itu ya, karena memang takdir umri, takdir-takdir yang lain tuh ditetapkan, ditentukan pada malam Lailatul Qadar tersebut ya. Nah ini artinya qadar itu ya. Nah bisa juga artinya itu adalah sempit, ad-doiq. Ad-doiq itu sempit. Artinya apa sempit di sini? Karena tanazzalul malaikah waruh, rombongan, jadi pasukan, jadi seluruh malaikat ya termasuk Sayyidul Malaikah ya, pemimpinnya malaikat itu turun ke bumi pun padat. Bumi ini jadi sempit. Bumi itu jadi sempit dengan saking banyaknya malaikat ya. Cuman kita memang tidak tahu ya seperti apa karena memang kita hanya diperintahkan ya beriman kepada yang gaib ya. Jadi sebenarnya di malam Qadar itu, di malam Lailatul Qadar itu malaikat semuanya turun ke bumi. Jadi sampai langit dunia itu menjadi sempit, penuh terisi semuanya oleh malaikat. Tidak ada ruang kosong sejengkal pun kecuali terisi oleh malaikat ya, malaikat-malaikat. Bahkan apa namanya? Karena penuhnya malaikat itu membawa rahmat. Karena kita tahu ya, teman-teman semua, malaikat itu kan juga ada yang belusukan ya, bahasa istilah saya belusukan. Dia mencari di bumi ini mana majelis-majelis zikir, mana majelis-majelis ilmu. Ketika mereka dapatkan ada sekelompok orang sedang berkumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, mereka juga ikut di situ dan ikut mendoakan, memberikan rahmatnya, mendoakan ampunan untuk orang-orang beriman yang berada di majelis. Jadi turunnya malaikat itu kan ada sebab-sebab ya. Nah, tapi di malam Lailatul Qadar ini semuanya tumplek. Jadi bumi itu sempit dan kita tahu malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Ya, apalagi di malam Lailatul Qadar dia akan mencari fokus mana orang-orang beriman yang sengaja betul-betul bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu beliau para malaikat ini mendoakannya. Ya, nah disinilah kita mestinya merasakan kemuliaan ya, malam itu luar biasa. Malaikat ikut mendoakan kita, bahkan malaikat juga mendoakan keturunan kita, keluarga kita, nenek moyang kita yang nanti akan bersatu berkumpul kembali di surga. Ya, jadi itu secara bahasa arti Al-Qadar itu bisa doyek, sempit ya, bumi ini sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi penyebutan Lailatul Qadar ini untuk ketiga kalinya. Jadi ayatnya jumlahnya cuma 5 ayat. Tapi penyebutan Lailatul Qadarnya itu sampai 3 kali. Berturut-turut lagi ya ayatnya. Ini menegaskan betapa mulianya kedudukan Lailatul Qadar ini. Betapa agungnya Lailatul Qadar ini. Maka jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada usaha dengan sungguh-sungguh, usaha keras agar kita bisa mendapatkannya. Nah, kata khair, ini menjelaskan betapa banyaknya kelipatan pahala. Jadi kan misalnya kan kalau misalnya bahasa Arab itu ya, Lailatul Qadri ka'alfi syahr. Malam Qadar itu seperti 1000 bulan. Tapi kan di sini ada pakai kalimat khair. Khair min, lebih baik dari. Jadi artinya minimal ya, minimal itu 1000 bulan. 1000 bulan ini sebenarnya kalau bahasa Arab itu kalau pakai kalimat alif itu menunjukkan tiada batas, tidak bertepi, saking banyaknya berkahnya pahala. Jadi disebutlah simbol pakai alif, alfi syahrin. Itu menunjukkan banyaknya. Padahal kalau kita konversi ya dengan bilangan tahun, 1000 bulan itu kan kurang lebih ini 83 tahun 4 bulan. Ya, bayangkan kalau kita beribadah, misalnya sholat 2 rakaat, itu seperti kita melakukan sholat itu selama 83 tahun 4 bulan. Tapi sebenarnya nggak hanya itu melebihi, itu hanya minimal ya. Sebenarnya nggak terbilang sebenarnya itu. Jadi disebutkan alf itu menunjukkan bilangannya banyak. Nah, maka itulah sebabnya di malam Lailatul Qadar ini
banyak keberkahan, bonus pahala luar biasa, maka tidaklah selayaknya seorang beriman itu mengabaikannya. Termasuk wanita yang haid dan nifas. Manfaatkan malamnya. Cuman karena kita tidak tahu kapan terjadinya, berarti di malam 10 hari terakhir. Malam ya, malam itu bukan siang, malam. Jadi kalaupun ada alasan, saya kan lelah, saya kan bekerja siang hari, ya itu kan siang hari, malamnya kan enggak. Malamnya kan bisa mempergunakan, memanfaatkan waktu yang terbaik. Walaupun mungkin tidak sepanjang malam ya. Kalau kita hitung, malam itu kan mulai dari maghrib ya sampai sebelum subuh, kan banyak waktu untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka pada malam itu mestinya orang-orang beriman itu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Apakah tilawah Quran, zikir, berdoa ya, agar perkara yang telah ditetapkan Allah kepadanya itu dalam keadaan baik. Jadi jangan sampai perkara yang Allah tetapkan dia dalam keadaan tidur. Ya, tidak ada permohonan ampunan, tidak ada mohon takdir yang terbaik ya, malah mengabaikannya. Sudah sayang sekali ya. Ini ibarat saya umpamakan misalnya ya, ini terjadi hujan emas ya, atau hujan berlian, pokoknya yang mahal itu ya, cuma-cuma dikucurkan begitu saja, kita malah nggak nampung. Ini kucuran emas, berlian, permata yang nilainya itu mahal gitu ya, itu siapapun bisa mendapatkan asal menadahkan ya, menampungnya. Ini kita abaikan. Itu ibarat orang-orang yang berada di malam Lailatul Qadar tapi tidak melakukan apapun, membiarkan begitu saja sia-sia semua pahala-pahala atau bonus yang Allah berikan tadi. Nah, jadi itulah sebabnya Allah menyebutkan Lailatul Qadar ini sampai 3 kali. Betapa pentingnya malam Qadar ini. Jangan sampai kita itu begitu saja berlalu waktu hanya dengan asik dengan HP atau apapun atau tidur. Jadi wanita haid juga bisa beribadah ya di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malam itu, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Ya, jadi turunlah malaikat itu, semuanya malaikat. Kalimat tanazzal ini kan tanazzal ya. Ini kalau dalam fiil dalam bahasa Arab ya, dinamakan fiil mudhari. Dinamakan fiil mudhari ya. Nah, fiil mudhari ini artinya yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Jadi malaikat ini turun, pasti akan turun, itu berulang setiap tahunnya di setiap Lailatul Qadar. Maka pakai tanazzalu ya, malaikat. Mereka pasti akan datang lagi tahun depan. Cuman yang jadi masalah kan kita nggak tahu apakah Ramadan yang akan datang itu juga akan dapat kita temui juga. Kita juga nggak tahu masalah ajal ya. Maka yang sekarang ini masih ada kesempatan, insya Allah kita bisa manfaatkan sebanyak-banyaknya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi semuanya itu ya, urusan-urusan hambanya, urusan-urusan, semua urusan apapun ya yang telah menjadi takdirnya itu diurus ya, diatur. Ya, itu data dari Lauhul Mahfuz, kemudian tahunan, ini ketetapannya ini si fulan ini nanti meninggalnya gimana, ini seperti apa. Nah kan kita ingin takdir yang terbaik, maka takdir itu dimintakan yang terbaik dengan cara doa, mendekatkan diri kepada Allah ya. Bisa jadi selama ini ada pendosa yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan, tapi ketika dia berada dia memang memfokuskan ibadahnya di 10 hari terakhir, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, bisa jadi itu adalah startnya untuk hijrah. Dia bisa menjadi berubah. Nah, itulah salah satu tanda bagi orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jadi orang-orang yang para ulama menjelaskan ya, orang-orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar itu dia akan cenderung untuk meningkatkan keimanannya. Jadi dari yang tidak tahu ingin tahu tentang agama. Jadi ada kedekatannya. Jadi mulai dia mendekatkan diri terhadap ibadah-ibadah. Dia lebih senang. Jadi spiritualnya itu berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi bukan model Abdun Ramadhanion ya. Abdun Ramadhanion itu di bulan Ramadan tuh jadi hamba yang taat, tapi setelah selesai Ramadan jadilah dia hamba yang tidak lagi Abdun Rabbaniun. Jadi dia tuh lepaslah semua ketaatannya. Nah, sepertinya orang-orang seperti ini tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi yang dapat itu adalah orang-orang yang terasa perubahan dari sikapnya, cara pandangnya, lifestyle-nya, yaitu hijrah itu ya. Jadi
ada kerinduan, ingin berdekat-dekat dengan Allah, mendengar Al-Quran terasa nikmat. Jadi ya itulah tanda-tandanya, salah satunya orang yang telah dianugerahi Lailatul Qadar. Ya. Jadi karunia yang besar dari Allah ini untuk umat Muhammad SAW ini jangan sampai berlalu begitu saja, ya, karena kaitannya takdir sanawi kita sedang ditetapkan. Kita nggak tahu seperti apa takdir kita, maka mintalah yang terbaik. Ya. Minta yang terbaik takdir kita. Yang belum menikah minta kepada Allah dapat pasangan yang soleh atau yang soleh. Pokoknya itu kesempatan kita ya untuk berharap dikabulkan. Ya walaupun sebenarnya kalau masalah doa itu ada 3 ya. Doa itu ada 3. Ada yang bisa dikabulkan langsung walaupun ada proses. Ya. Proses. Jadi artinya kita minta sekarang, apakah hadir sekarang? Itu bukan simsalabim ya, mesti ada proses dulu. Ya Rasulullah saja ketika memintakan hidayah kepada penduduk Taif. Penduduk Taif itu ketika Rasul berdakwah ke sana kan ditimpukin Rasulullah. Sampai malaikat aja gemes ya. Saya balik nih ya, tempat ini daerah Taif ini biar menimpa penduduknya yang ingkar kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah kan ditimpukin sampai berdarah kan badannya ya. Itu Rasulullah mengatakan jangan, innahu qaumun la ya'lamun. Mereka tuh orang kaum yang nggak paham. Mudah-mudahan dari keturunannya nanti itu pengikutnya itu yang beriman. Itu dari doa Nabi itu sampai penduduk di situ di Taif itu beriman tuh masa waktunya 10 tahun. Maka kita lihat sampai sekarang ini, sampai detik ini tidak ada non-muslim di Taif. Ya, itu barangkali ada berkahnya doa Rasulullah. Jadi doa itu bisa jadi langsung dikabulkan. Kita berdoa di 10 hari terakhir, minta semua kebutuhan dan hajat kita, bisa jadi Allah kabulkan, tapi nggak sekarang. Nah, itu bisa jadi itu ya, dikabulkan, tapi dengan proses. Bisa jadi doa itu dikabulkan, tapi diganti dengan yang lain. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita minta A, bisa jadi karena ilmu Allah luas dan kita tidak tahu sedikit pun, A yang kita minta itu nggak cocok untuk kita, nggak baik untuk kita, dikasihlah B. Ya misalnya ada orang yang sudah bertahun-tahun nggak punya anak, dia doa dengan khusyuk ya, kemudian belum juga diberi keturunan, ya Allah gantikan dengan harta, ya diberikan rezeki, dimudahkan ya. Itu bentuk penggantian ya, bisa jadi Allah Maha tahu dikasih anak mungkin itu nggak terbaik, nanti anaknya nanti jadi anak yang durhaka. Yang terbaik adalah dikasih harta ya, dengan harta itu dia bisa beramal jariah dan seterusnya. Atau ditunda pengabulannya itu nanti di yaumil akhir, nanti diberikan pahala yang berlipat. Jadi ketika seorang hamba itu dia heran lihat banyak sekali amalnya di hari akhirat, nanti dia bingung dari mana nih amal, ternyata itu adalah dari doa yang tidak dikabulkan Allah, tapi pending ya, ditunggu sampai hari kiamat. Sampai orang itu mengatakan coba dulu doaku nggak dikabulkan Allah semua, pasti banyak aku dapatkan. Nah, jadi kembali kepada Lailatul Qadar ini adalah malam dicatatnya takdir tahunan, maka kita minta takdir yang terbaik. Ya, mintalah semua yang kebaikan apapun ya, bahkan kita juga berharap husnul khotimah ya, diberikan akhir yang baik dari kehidupan kita ini, dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah berikan semua ya pemimpin yang beriman, yang bertakwa ya, baik dalam skala negara, dunia ataupun dalam rumah tangga dan masyarakat ya. Nah, jadi ini takdir tahunan. Yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun. Salamun itu dalam beberapa riwayat ya, itu kan artinya kalau diterjemahkan kan kesejahteraan ya. Salamun. Jadi artinya di sini bahwa malaikat itu membawa kedamaian. Orang-orang yang punya kecemasan, orang-orang yang punya kekhawatiran, orang-orang yang tidak punya ketenangan, ketika dia berada di malam itu dengan pendekatan diri kepada Allah, dia akan muncul rasa damai, tenang ya, ada rasa pengalaman spiritual yang ruhinya itu beda dengan di waktu-waktu yang lain. Dan bisa juga salamun itu adalah kebebasan dari segala macam kekurangan, apapun bentuk kekurangan tersebut, baik itu kekurangan dari sisi lahiriah ataupun batinnya. Jadi ada semacam nggak lagi mikirin, artinya bebas dia dari bentuk kekurangan ya. Jadi Allah berikan kedamaian, ketentraman. Bisa juga orang yang Allah bebaskan ketika salamun ini dari semua bentuk ya kemiskinan, penyakit, kebodohan dan segala sesuatu yang apapun ya, jadi salamun, dan itu batasnya terbatas ya, hatta matla'il fajar. Jadi kalau kita hitung itu
Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu kurang lebih ada 9 atau 10 jam kali ya. Misalnya kalau maghrib itu jam 6, subuh itu jam 5 ya. Ya 9,5 jam lah ya, atau kurang lebih 10 jam. Disitulah apa namanya masa Lailatul Qadar. Panjang kan? Cuman masalahnya kita nggak tahu malam yang mana. Maka setiap malam di 10 hari terakhir itulah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar ini itu bila kita isi dengan ibadah, kita isi dengan pendekatan kepada Allah ya, selama 10 hari terakhir itu pasti akan mendapatkan kedamaian, ketenangan. Ini bisa mengubah secara total sikap hidup kita, mindset kita, kacamata kita ya, yang dari materi duniawi itu bisa menjadi ukhrawi ya. Artinya selama ini bisa jadi ada orang yang melakukan pelanggaran kecil ataupun besar ya, dosa-dosa besar atau kecil, tapi ketika dia memahami betapa nilai Lailatul Qadar itu penuh kemuliaan, dia cari itu. Di 10 hari terakhir itu timbullah kesadaran pada dirinya ketika bisa jadi dia berada di dalam salah satu di malam Lailatul Qadar, timbullah kesadaran bahkan akan dosa dan kelemahannya di hadapan Allah. Muncullah taubatnya, istighfarnya, dan dia itu mampu ya 180 derajat itu berubah ya, karena dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Maka itulah sebabnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika berkata kepada Rasulullah, "Lau alim tuh, kalau aku tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar, madza aqul? Apa yang harus aku katakan ya Rasulullah?" Kata Nabi menyebutkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Afwan. Itu luas ya mana afwan itu. Jadi dihapuskan semua dosa dan kesalahan tanpa ada sisa sedikit pun. Dimudahkan ya kehidupannya. Itu afwan itu lebih luas mananya. Maka itu yang jadi doa itu singkat, padat ya, jadi jamek mani. Jadi kita baca doa itu semua kebutuhan kita terpenuhi ya, semua apa hajat kita, dosa kita diampuni, ketika kita dosa diampuni, doa kita dikabulkan dan amal kita diterima, jadi berkah. Semuanya itu ada dalam kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu bisa kita raih sampai fajar. Dan luar biasa ya, waktunya panjang itu ya. Nah, paling tidak ada amalan-amalan yang disebut secara khusus dalam hadis Nabi ini, seperti misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man qoma lailatal qadri, man qoma itu ada yang mengartikan sholat, ada yang menghidupkan malam, tapi paling tidak secara tekstual arti koma itu adalah sholat ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba, iman, tulus, ikhlas, berusaha untuk khusyuk ya, hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kalau dosa kita tuh banyak. Bicara dosa, nggak ada orang yang tidak berdosa. Dan kita bisa jadi kalau ada orang yang merasa aman, saya dosanya kecil, apa sih dosa saya? Justru itu yang paling banyak dosa. Ketika orang merasa tidak berdosa, disitulah dia paling banyak melakukan dosa. Bukankah dosa kita itu apapun yang dicatat? Coba lihat ya, Nabi Adam aja. Dosa pertama ya umat manusia ini, sejarah hidup manusia itu dosa apa? Memakan makanan haram. Ya, Nabi Adam kan makanan haram. Nabi Adam kan disuruh fakula minha haitsu syi'tum ya, makan semua yang ada ini. Fakula minha ragadan haitsu syi'tum, makan semua yang ada di bumi ini illa hadis syajarah ya. Wala takul hadis syajarah. Jadi pohon atau buah yang dilarang Nabi Adam makan itu kan berarti haram buat Nabi Adam. Tapi ternyata dilanggar. Nah, kalau kita bicara dosa, betapa banyak makanan haram yang kita makan. Ya, bisa jadi ya dengan kesengajaan, dengan tidak sengaja, atau memang pura-pura nggak mau tahu, itu baru bicara makan. Belum lagi bicara janji yang didustai, kebohongan, durhaka kepada orang tua, ya barangkali dengan suami atau anak ya, dan banyak hal. Jadi kalau orang yang merasa tidak berdosa, ya justru itulah dosa yang paling besar yang dia alami. Maka pada saat itulah dengan sholat di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan dosa semua kita akan diampuni. Ketika kita tidak ada dosa lagi, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Nah, sekarang bagaimana kita mengoptimalkan 10 hari terakhir tersebut agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Pertama, tentu saja berdoa ya. Dengan doa ini penting doa ini ya. Doa ini kita diajarkan dalam Islam, setiap memulai apapun itu dengan doa. Jadi memulai segala sesuatu dengan doa. Doa agar kita bisa
bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya. Misalnya Allahumma balikna Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikan kami di malam Lailatul Qadar ini. Doa. Ya, doa. Kalau paling tidak kalau misalnya yang lebih biasa kita lakukan itu ya, yang diajarkan Nabi itu setiap selesai sholat fardu kan kita diajarkan doa ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ya Allah bantu aku. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan bantuan untuk bisa mengisi 10 hari terakhir ini. Bantu aku agar aku bisa mengingat. Bantu aku agar aku bisa mensyukuri semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Bantu aku agar aku bisa menyempurnakan ibadahku kepadamu. Kalau tidak ada bantuan Allah, mungkin kita ya di 10 hari terakhir itu kurang optimal, bawaannya ngantuk aja. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi kesiapan jiwa kita agar kita bisa mampir ya, bisa mengalami Lailatul Qadar itu tentu dengan cara berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Ya, dengan doa-doa yang tadi dengan bahasa Indonesia boleh ya. Allahumma balikna Lailatul Qadri ya. Allahumma misalnya waktubna man syahida Lailatul Qadri, dan tulislah, catatlah supaya aku juga menemukan berada di dalam malam Lailatul Qadar. Jadi doa. Kemudian mengagungkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan suatu anugerah dari Allah yang merupakan syiar ya, syiar ya. Nah, syiar ini memang harus diagungkan. Ya, kalau dalam sebuah hadis dan katakan ya bahwa dzalika wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah Allah perintahkan ya, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah maka itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi Lailatul Qadar itu adalah bagian dari syiar. Dan untuk mengagungkan syiar itu ya tentu saja kita membahas ya Lailatul Qadar, tadi kita sudah sebut ya secara umum tafsirnya. Nanti kalau mau lagi silakan baca tafsir surat Lailatul Qadar. Kita agungkan Lailatul Qadar itu. Ini termasuk syiar Allah ya. Jadi dengan mengagungkan Lailatul Qadar muncul semangat kita untuk berjaga-jaga ya, menanti ya supaya kita berada dalam salah satu malam, dan itu malamnya lumayan ya, dari maghrib sampai sebelum subuh ya. Insya Allah ada di 10 hari terakhir, entah di malam apa ya, paling tidak ganjil versi siapa, maka cari aja lah setiap malam ya. Ya, memahami tafsir surat Al-Qadar kita sudah bahas. Nah, kemudian iktikaf. Iktikaf ini tentu saja sunnah yang diajarkan Rasulullah. Nah, adapun bagi wanita, ulama berbeda pandangan. Jadi ada dua pandangan ulama imam mazhab tentang iktikaf bagi wanita. Yang pertama diwakili oleh mazhab Abu Hanafi. Dalam mazhab ini mereka mengatakan wanita itu boleh iktikaf di rumah, di masjid rumahnya. Bahkan tidak dianjurkan untuk iktikaf di masjid. Ini menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena untuk sholat wajib saja wanita tidak dianjurkan di masjid. Untuk sholat saja Rasul mengatakan itu lebih baik di dalam rumahnya. Itu tempat sholatnya, musolahnya. Nah, begitu juga dengan yang itu kan yang wajib 5 waktu. Ini kan iktikaf ini kan hukumnya sunnah ya, berarti bisa dilakukan di dalam rumahnya, di tempat khusus untuk sholat. Jadi bukan di ruang serbaguna, tidur di situ, makan di situ. Jadi tempat yang memang khusus dilaksanakan ibadah atau sholat. Itu pandangan minoritas yang diwakili oleh mazhab Hanafi. Yang kedua, pandangan mayoritas ulama, baik itu Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki, itu mengatakan iktikaf itu di masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu. Ya, bukankah istri-istri Nabi juga iktikaf? Bukankah para salafus saleh atau sahabat juga beriktikaf? Ya, artinya di sini iktikaf itu syaratnya mesti di masjid. Ya, jadi ini memang perbedaan pandangan. Cuman begini, setiap kondisi kita berbeda-beda. Ya, mungkin bagi yang memiliki keluangan waktu, mungkin nggak ada tanggungan, ya bisa ya dengan keluarganya, ya bisalah di masjid. Tapi ada kalanya memang ada kondisi-kondisi uzur, misalnya punya bayi, punya anak, ya nggak mungkin ditinggalkan, nanti malah keleleran ya, bahaya. Menjaga anak kan hukumnya wajib, jangan sampai mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib ya, atau mungkin punya orang tua yang harus dikhidmati karena memang tua, sakit, ya memang harus ada kehadiran kita, ya itu lebih utama. Nah, itu bisa kita mengambil pandangan dari mazhab Hanafi di rumah ya, khusus untuk beribadah. Nah, itu iktikaf ya.
Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa secara umum iktikaf ini adalah secara umum iktikaf ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir saja. Tidak. Iktikaf ini umum. Jadi bisa kalau kalau misalnya Imam Hambali mengatakan minimal 1 jam. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan ya tidak harus 1 jam. Jadi kalaupun dia sholat di masjid, kemudian dia niat iktikaf itu ya artinya pada saat dia sholat di masjid dengan niat iktikaf itu sudah dihitung iktikaf. Jadi nggak harus sampai 1 jam atau 1 hari ya kalau menurut Imam Malik ya 1 hari syaratnya. Kalau Imam Syafi'i ya yang penting untuk seringannya sholat bisa ya sama dengan Imam Hanafi. Kalau Hambali 1 jam. Intinya apa? Manajemen niat. Ya, artinya manajemen niat ini kalaupun tadi kerjanya sibuk pada siang harinya nggak bisa iktikaf di masjid, ya udah minimal sholat isya, tarawih di masjid ya di 10 hari terakhir itu ya, atau di berusaha untuk sholat di masjid, kemudian pada saat masuk masjid niatkan iktikaf itu. Jadi teknis sih sebenarnya. Jadi tidak memang semuanya harus 10 hari terakhir iktikaf yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak. Semua kembali kepada kondisi kita. At-taqwa hahuna. Ya. Ada beberapa yang dilakukan misalnya oleh ummahat atau ibu-ibu yang sangat sibuk misalnya ya mungkin kerjanya. Ya dia bisa seperti tadi. Isya, tarawih, dia di masjid. Ya, dan dia niat iktikaf. Nanti dia setelah itu dia baca Quran. Ya baca Quran, jam 11 atau jam 12 pulang ke rumah, ya beristirahat sebentar, menyiapkan sahur buat keluarganya, kemudian sebelum subuh artinya balik lagi ke masjid, itu berusaha ya menjelang subuh itu untuk beristighfar dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Jadi artinya iktikaf ini umum, tidak hanya di bulan Ramadan. Ketika kita berniat iktikaf di malam harinya tidak harus 10 hari. Kalaupun dapat 10 hari bagus banget. Subhanallah. Bahkan kalau bisa memungkinkan itikafnya di tanah suci, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, Masya Allah. Apalagi sempat umroh, ya itu kan kalau umroh di bulan Ramadan itu kan pahalanya seperti berhaji, haji bersama Rasulullah SAW luar biasa. Ya. Jadi itikaf ini adalah untuk melatih kita fokus. Kalau di rumah itikaf dijamin nggak akan khusyuk. Ya, ini kan hanya dilakukan bagi yang punya uzur aja, mungkin karena sakit, punya anak, ya itu ya mau nggak mau ya daripada tidak ya di rumah. Tapi terus rasanya kalau di rumah itikaf tuh sulit untuk khusyuk. Kemudian sholat tadi mankoma, memperpanjang sholat ya di 10 hari terakhir ya, apalagi kalau malam-malam ganjil kita tidak tahu ya, dan banyak prediksi juga ya yang menyebutkan bahwa untuk tahun ini malam Jumat malam ke-27 itu ya, malam Jumat ya. Sepertinya itu ada Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab, kita tidak tahu ya apakah itu Lailatul Qadar atau tidak. Yang penting kita beramal setiap malamnya ya untuk mendapatkan anugerah Lailatul Qadar ya. Kita bisa lakukan zikir sholawat. Nah, ini bagi yang teman-teman kita yang sedang haid. Intinya bagi yang haid jangan pernah menyesali takdir atau berkeluh kesah. Ya, kenapa sih haid ini? Ya, ada rasa tidak menerima. Justru ketika kita tidak menerima takdir yang telah Allah tentukan, bukankah haid itu hada kata syai'un katabullah libnati Adam. Ini kan sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah kepada anak perempuan, kepada wanita ya, cucu Nabi Adam. Jadi ketika Allah telah tetapkan sudah menjadi takdir, itu diterima dengan sepenuh hati. Ini ikhlas, ini memang bagian dari takdir. Ya paling tidak kalau kita mengucapkan memuji Allah itu dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal ya. Ya artinya bagaimana alhamdulillah ala kulli hal. Jadi jangan ya begini sudah, kita khawatir ya ketika kita tidak menerima secara penuh, secara tulus dan ikhlas, nanti pahala-pahala pada saat kita sedang haid itu nggak kita dapatkan tuh dari ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan. Karena Rasulullah mengatakan siapapun yang dalam keadaan marid atau safar ya, dia terhalang untuk melaksanakan ibadah. Kalau wanita haid kan dianggap seperti orang sakit ya, memang udah ketentuan Allah. Itu ibadah yang biasa dia kerjakan pada saat dia tidak haid itu akan dia dapatkan pahalanya. Apa yang bisa kita lakukan? Sholat, tilawah atau saum atau apapun yang kita lakukan ketika tidak haid, pahalanya itu tidak akan berkurang sedikit.
Maka kita bisa lakukan zikir, sholawat, zikir aja udah banyak ya. Kalau kita baca askarnya Imam Nawawi banyak jenisnya itu ya. Kalau baca ini 100 kali itu akan banyak, itu kita bisa baca. Kita bisa duduk kita atau kita berdoa ya. Tilawah Quran tadi saya anjurkan tadi mendengarkan tilawah ya rotal ya. Kita sambil simak bisa kita lakukan ya. Sodako dan infak itu amal-amal sosial itu besar pahalanya. Nah, sekarang kan kita nggak perlu lagi mencari pergi kemana-mana dengan pegang HP, kemudian transfer itu juga sudah bagian dari ibadah sosial ya. Sodako infak ya misalnya memberikan iftar orang yang berpuasa ya dengan mengirim dana itu 3 orang yang dapat pahala tuh ketika dia memberikan iftar bagi orang yang berpuasa. Yang dana, yang nyumbang dana dapat pahala. Yang masakin juga dapat pahala karena dia berinfak dengan tenaganya. Kemudian yang nganterin, yang sibuk ke sana sini, nah itu juga dapat. Ya Masya Allah ya. Tiga hal yang mendapatkan itu kita bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa pahalanya. Walaupun kita hanya ngirim uang, tapi kan udah sampai makanan ke orang tersebut, pahalanya juga luar biasa, subhanallah. Nah, yang terakhir itu yang ke-9 ini ya berdoa ya. Doa yang diantara doa itu adalah doa ini tadi ya. In alim tu ayu lailatin lailatul qadri ya. Kalau seandainya ada suatu hari yang aku tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar ya. Kalau kita kan nggak tahu ya, siapa tahu kita berada di antara Lailatul Qadar. Apa yang harus aku baca? Nah, perbanyak ajalah tiap malam baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ini afu ini luas ya maknanya, sangat luas, sangat besar ya afu ini. Afun ini adalah taufik dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya agar kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, agar kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan afun. Karena Allah telah memaafkan kita, Allah telah meridhoi kita. Ini adalah bagian dari tambahan pahala yang berlimpah untuk kita. Maka kalimat doanya jami' mani, singkat, padat, tapi mencakup semuanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau teks yang lain bisa ditambah ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu silahkan ya. Baik, ini saya rasa sudah cukup ya pembahasan tentang itikaf. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab insya Allah. Ya, syukran jazakillah Ustazah atas materinya yang sangat luar biasa. Mungkin kita masuk ke diskusi aja ya. Sebelumnya nanti mungkin setelah diskusi kita akan ada sedikit door prize untuk 2 orang penanya terbaik dan juga untuk 3 orang yang beruntung yang bisa menjawabkan kuis atau pertanyaan dari Ustazah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, langsung mungkin bisa raise hand langsung kalau mau nanya ke Ustazah Erlini atau via chat. Misalkan lagi nggak memungkinkan untuk on cam gitu, mau chat juga silakan. Kita tunggu ya teman-teman, silakan yang mau nanya ya. Nah, mungkin ini Ustazah sedikit dulu mungkin dari saya nih pertanyaan, karena banyak pertanyaan juga nih mengenai malam Lailatul Qadar. Mungkin gini Ustazah, mungkin kan kita nih yang di rumah sakit ya, mungkin kendalanya itu kan namanya juga tenaga kesehatan ya Ustazah ya, kadang kita terbatas masalah pekerjaan terutama yang shift di mana kita mungkin sering banget dapat shift malam gitu. Padahal sebenarnya kita niat untuk itikaf gitu ya Ustazah di masjid gitu, tapi misalkan ternyata kita ada uzur, kita harus dinas di mana memang kita harus 24 jam ngurusin pasien, mungkin kita nggak bisa banyak ibadah seperti tilawah atau sholat seperti teman-teman yang lain yang itikaf. Nah, itu gimana Ustazah? Sebenarnya kita udah niat nih itikaf nih. Nah, apakah sebenarnya bisa terhitung nggak sih? Atau gimana sih Ustazah? Ini khusus buat kita nih. Ya. Bisa sholat tarawih nggak? Kalau sholat tarawih mungkin masih bisa ya Ustazah ya. Sholat isya, tarawih mungkin bisa. Cuman kalau malam gitu Ustazah lagi jaga, misalkan kadang kan ada kondisi di mana pasien nggak bisa kita tinggal, Qiyamul pun bisa mungkin, tapi nggak bisa maksimal seperti teman-teman yang lain gitu. Nah itu gimana? Ya, jadi intinya di malam Qadar ini yang kurang lebih ya dari maghrib sampai subuh itu ada 10 jam ya. Insya Allah kita bisa manfaatkan ya, walaupun kita tidak bisa sholat sepanjang waktu, tilawah sepanjang waktu, tapi pergunakanlah fursoh atau kondisi-kondisi di mana tidak ada pasien atau lagi sendiri, itu paling tidak baca Al-Quran, sholat ya kalau malam-malam jam 1, jam 2 atau jam itu 2 rakaat saja dengan ikhlas, tulus, khusyuk itu sudah dapat bagian insya Allah.
Atau di waktu-waktu senggang itu kita zikir kepada Allah. Itu bagian. Jadi artinya gini, di malam 10 jam ya, kalau malam itu ya, kalau semalam itu ya, itu masa nggak ada waktu untuk mengingat Allah. Nah, jadi artinya bisa lah, insya Allah lisan ini bisa berzikir. Jadi intinya ya, setiap ibadah yang kita lakukan malam itu nilai balasan pahalanya itu seperti kita melakukannya lebih dari 83 tahun. Jadi nilai pahalanya itu loh. Oh iya. Jadi kita bisa dapatkan insya Allah itu pahalanya insya Allah. Ya, jadi tetap nyempetin ya Ustazah ya. Ya, Hanya bareng 2 rakaat ya. betul. Baca Quran bisa juga kan, baca Quran sambil ini baca tilawah. Nah itu juga dapat kan, bisa dapat insya Allah. Ya, jadi diusahain ya Ustazah. Mungkin buat kita juga nih teman-teman, mungkin kalau lagi jaga atau dinas gitu ya, disempetin banget. Mungkin bisa ganti-gantian kali ya Ustazah ya sama teman-teman yang lain yang sesama muslimah. Yuk ganti-gantian deh gitu, jaga atau untuk pegang pasiennya supaya jangan sampai kehilangan momentum. Nah, mungkin ada pertanyaan nih Ustazah dari tadi sepertinya ada yang bertanya cuma ini dia. Ada yang nanya nih Ustazah di kolom chat. Assalamualaikum Ustazah, apa hukumnya menunda haid agar ibadah di bulan Ramadan full? Mana yang lebih baik Ustazah, menunda atau tidak menunda? Mungkin kayak kalau kita umroh gitu kan Ustazah minum hormon ya buat nunda haid, itu sebenarnya gimana Ustazah, boleh nggak kalau di bulan Ramadan? Memang di masa Nabi itu kan belum ada yang penunda-penunda ini ya, maka kaidah fikih itu berlaku. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal sesuatu itu hukumnya itu ibahah, mubah, boleh. Bila kecuali kalau ada tahrim, ada hal yang mengharamkannya, ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ini memang tidak ada dalil mengharamkannya, jadi hukumnya mubah boleh. Tapi ingat loh, apakah dengan pil ini ada madorot yang didapat bagi tubuh? Nah, kalau ada madorotnya, itu udah haram. Ya misalnya kan orang nggak semuanya kan lancar minum pil ya. Ada yang maunya nggak haid, nggak taunya flek-flek apa banyak. Itu kan jadi masalah lagi kan. Maka dalam hal ini kita menerima aja ketentuan Allah. Ya toh yang haid itu kan bukan berarti cuti ibadah. Ya memang kita tidak bisa puasa, tapi kan ada kodoknya. Bahkan Ibunda Aisyah itu pernah membayar kodok Ramadan itu di bulan Sya'ban. Karena saking sibuknya beliau melayani Rasulullah, itu akhirnya hanya bisa pas di bulan Sya'ban ketika Rasul juga berpuasa. Ya artinya ada kesempatan, ada fursoh di waktu yang lain untuk kodok, kenapa tidak? Jadi sekali lagi, haid itu bukan waktu untuk cuti ibadah. Semua juga akan mendapatkan pahala yang terbaik ya, insya Allah walaupun haid, sekalipun haid. Ya, makanya ketika haid jangan tidur, jangan nonton, jangan menghabiskan waktu yang tidak zikir kan masih bisa insya Allah. Jadi saya lebih cenderung ketika bulan Ramadan ataupun mungkin saat-saat haji ya, itu tidak meminum pil karena walau bagaimanapun yang kimiawi itu pasti ada dampak ya enggak dok? Pasti ada dampak pada diri kita gitu. Paling tidak saya banyak dapat pertanyaan, ini saya lagi umroh, lagi ini nih ada flek-flek di masa ini, padahal udah makan pil ini, tapi kena mas flek ini gimana, bingung. Akhirnya kan ragu sendiri, ini ibadahnya gimana. Nah saya hanya mengatakan gini, kalau memang secara fikih itu adalah waktunya dia haid, waktu Anda haid, ya keluar flek berarti itu bagian dari haid, karena memang siklusnya. Ya artinya ya mau gimana lagi kan rugi juga kan. Ya seperti itu ya Allah alam bisawab. Ya, Ustazah ini mungkin cukup menarik ya buat kita ya, Ustazah. Mungkin kan kita banyak yang pengen full gitu, Ustazah. Ternyata memang harus dipikirkan lagi ya, Ustazah, yang mudorotnya. Jangan sampai itu tadi flek ya, hitungannya sama aja ya. Jadi kayak haid gitu ya, mending sekalian aja Ustazah ya, jelas gitu. Karena memang kita nggak tahu nanti ke depannya efek samping hormonnya seperti apa. Nah, itu satu lagi dok, pahala buat kita yang sedang haid itu akan terus ngalir dari ibadah yang selama ini tidak kita yang sudah rutin kita kerjakan. Ahabul amal indallah adwa muha wa ingkol. Makanya ketika lagi nggak haid, biasakan deh ibadah-ibadah. Duhanya atau apanya. Lagi haid nggak bisa lagi, pahalanya terus ngalir. Itu kan bentuk kasih sayang Allah kepada wanita yang sedang haid kan. Iya. Ya ini penting juga nih teman-teman ya. Ternyata memang selama haid ini ya pahala dari ibadah yang selama ini kita lakukan itu ternyata terus ngalir. Jadi jangan kecewa dan jangan berkeluh kesah Ustazah ya. Mungkin kita di penyakit perempuan ya, kadang kecewa gitu kalau lagi mens. Ya pas banget nih 10 hari terakhir nih, aduh nanti malam-malam ganjil, tiba-tiba datang tamu pagi-pagi atau menjelang buka kadang bikin aduh ya Allah gitu. Tapi ya ternyata nggak boleh berkeluh kesah. Kalau kita sempat berkeluh kesah, ya itu kan intinya kan tidak mengimani takdir.
Ya. Itu yang kita khawatirkan, pahala dari ibadah kita nggak dapet. Oh, nih hamba nih nggak beriman kepada takdir. Oh, itu kan parah itu ya. Orang yang nggak beriman kepada takdir kan berarti kufur kan? Ya, Tidak ikhlas dia. ya, jadi kita terima aja Ustazah ya sebagai bentuk takdir kita. Insya Allah Allah akan ngasih kompensasi yang lain ya Ustazah ya. Betul. Di dalam bentuk pahalanya ya. Lalu nih ada pertanyaan lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya dari Mbak Anggi Puspita Nalia Pohan. Bagaimana kiatnya untuk bisa memaksimalkan malam hari untuk beribadah, kerja berangkat dari jam 4 pagi, pulang ke rumah maghrib, sampai rumah masih ngurus keluarga. Nah, ini mungkin tantangan ibu rumah tangga yang bekerja juga nih Ustazah. Yang pertama, ikhlaskan semua aktivitas kita hanya untuk mencari ridho Allah. Jangan pernah ada sesalan atau misalnya apalagi punya pasangan hidup yang ya kan kita masing-masing punya takdir ya. Mungkin ada suaminya yang maunya dilayani, yang nggak mau bantu, yang adalah itu. Itu artinya ini adalah ketentuan Allah, sudah takdir kita. Jalankan dengan ikhlas ya, karena Allah. Insya Allah semuanya berpahala. Nah, nanti di rumah kan ngurusin keluarga. Apa nggak bisa sholat? Ya, sholat. Ya, kalau tarawih itu berapa sih sholatnya ya kan semua tergantung ya. Yang penting kita laksanakan karena Allah, man qoma imanan wahtisaba ya. Sholat itu kita laksanakan karena keimanan, ikhlas ya. Nggak panjang-panjang suratnya karena memang kondisinya lelah ya. Artinya kita sempatkan baca Quran. Itu kan nggak menghabiskan waktu semalaman ya. Insya Allah bisa kok. Apalagi tarawih sekarang kita di Indonesia ini ya. Bahkan karena tarawihnya singkat. Akhirnya timbul pertanyaan, bolehkah sholat tahajud setelah sholat tarawih? Ya kalau di masa Nabi nggak ada pertanyaan begitu, karena memang sholat tarawihnya itu qiyamul lail itu sampai menjelang waktu sahur. Nah kalau sekarang kan cepet, akhirnya masih ada waktu malam. Boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Di malam hari itu nggak ada larangan untuk sholat. Ya artinya selama waktu malam dari Isya sampai ke sebelum subuh itu waktu yang boleh kita sholat kapanpun di jam berapapun. Kecuali jangan witir 2 kali. La witron fil lail. Jadi kalau udah witir ketika tarawih ya malamnya nggak usah. Jadi kalau minimal kalau nggak bisa banyak-banyak ya karena fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas maksimal bisa kita lakukan. Kalau udah lelah bisanya cuma 2 rakaat ya udah 2 rakaat gitu ya, dipaksakan 2 rakaat masa nggak bisa juga. Nah, kemudian berangkat jam 4 pagi, berarti sebelum subuh ya. Di masa perjalanan itu banyaklah beristighfar kepada Allah. Wahum bil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Nah, jadi amalan hamba Allah yang beriman itu di waktu-waktu sahur itu banyak beristighfar. Nah, itu kita jalani, insya Allah bisa, insya Allah. Nggak ada yang perlu diinikan kok, semuanya udah banyak dapat pahala kok, kan malam itu kan panjang ya. Semua kembali kepada kitanya, konsentrasi tidak, mau tidak. Karena kan namanya manusia kadang-kadang megang HP aja sampai berapa jam lamanya, asyik gitu ya. Kembali kepada kita ya. Bisa insya Allah ini ya. Ya, jadi emang harus memanfaatkan waktu ya Ustazah ya, selip-selipin, mungkin di tengah perjalanan bisa zikir ya, di tengah ngurus keluarga mungkin bisa sholat 2 rakaat kayak gitu. Jadi jangan sampai hilang pokoknya Ustazah, jangan sampai nggak dibantu sama sekali, pokoknya kuncinya itu. Kayak gitu. Nah, ini lagi dari Mbak Elma. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustazah. Terkait malam Lailatul Qadar, kalau dalam perjalanan mudik bagaimana menyiasatinya? Wah, ini Indonesia banget nih Ustazah, mudik. Mohon pencerahan. Ini, Masya Allah ya. Ini adalah kearifan lokal ya. Ya, mau bagaimana lagi lah tradisinya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW itu ya fokus ibadah selama 10 hari terakhir. Tapi sebenarnya tradisi ini kembali terulang kepada kita. Kan kebiasaan-kebiasaan yang berulang kan bisa jadi tradisi. Jadi artinya kalau kita nanti punya anak, misalnya kita berharap anak-anak kumpul nanti datangnya Syawal ya. Nah, cuman mentok lagi masalah tugas atau pekerjaan yang memang sudah waktu-waktu memang ini kaitannya juga dengan pemerintah juga ya. Tapi paling tidak begini deh, kalaupun terpaksa kita mudik, ya berarti kita kan dalam keadaan safar ya, musafir. Ya kalau dalam keadaan musafir kan yang wajib aja diringkas-ringkas ya. Ya dipotong-potong gitu ya. Jadi artinya yang jamak kosor ya, yang 4 jadi 22 ya, itu memang konsekuensinya begitu. Tapi bukan berarti tidak ada halangan untuk tidak bisa ibadah. Artinya ini kan kita nyari malam nih, malam Lailatul Qadar. Malam itu kan ya kalau bisa berhenti sejenak 2 rakaat udah jalan lagi nggak apa-apa. Ya, semuanya kembali kepada kadar fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal usaha yang kau bisa lakukan. Ya. Yang penting zikir, baca Quran itu udah mutlak ya.
memanfaatkan waktu-waktu di perjalanan dengan mendekatkan diri kepada Allah, saya rasa semua juga bisa insya Allah. Ya, ini mungkin seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Ustazah ya, memanfaatkan waktu sempit gitu. Mungkin ya masih mirip jawabannya sama yang sebelum-sebelumnya. Intinya sih mengusahakan ya sebisa mungkin kita untuk tetap beribadah di tengah kesibukan kita apapun itu, bareng sholat 2 rakaat atau tilawah hanya 1 halaman 2 halaman, yang penting tetap ibadah gitu, biar nggak kehilangan. Nah, lalu nih pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Mbak Sugiati RSCM, jazakillah Ustazah ilmunya, izin bertanya Ustazah, bagaimana tanda-tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah orang tersebut dapat menyadari dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar atau enggak? Gimana tuh Ustazah? Gini, ketika kita baca kitab-kitab ulama terdahulu, itu memang ada ulama yang menceritakan gitu ya pengalaman pribadinya. Tapi ini jangan dibiasakan, kita bukan ulama ya. Jadi kalau dulu tuh dia jelas, saya suatu malam saya akan, kalau mereka menulis kitab misalnya, suatu malam ketika itu malam ganjil, saya lagi berdoa, saya lihat pohon itu merunduk ruku, itu kan kita sedang suka dengar cerita itu kan ya, nanti pohon-pohon. Nah itu sebenarnya pengalaman pribadi, tapi itu tidak berdasarkan hadis Nabi atau itu hanya pengalaman para ulama. Oh jadi kayaknya malam ini nih malam Lailatul Qadar. Jadi itu pengalaman pribadi. Jadi seorang ulama ini menjelaskan sebenarnya terjadinya malam ganjil. Jadi bukan dalam rangka sum'ah atau riya, tapi lebih menjelaskan kepada terjadinya kayaknya malam ganjil. Jadi mereka itu menganalisa. Jadi para ulama terdahulu itu menganalisa ya. Setelah Ramadan itu ini pengalaman mereka, malam ganjil itu sekian nih, tandanya gini. Jadi terjadilah kisah-kisah seperti itu. Tapi itu bukanlah pegangan kita. Ya, karena kalau dikatakan misalnya ciri malam Lailatul Qadar itu misalnya kalau dilihat tandanya gitu ya, kan kalau tanda malam Lailatul Qadar itu misalnya matahari di pagi hari itu terbit berwarna putih, tidak memancarkan sinar, pokoknya beda lah dengan hari-hari lain ya. Atau misalnya malam itu keadaan tidak panas, tidak juga dingin. Nah kan kita susah mencarinya, orang itikaf di masjid ada AC-nya gimana tahu kan. Nah paling tidak kita sebagai hamba Allah, kalau melihat kita nggak usah menilai orang ya, kita tidak menilai orang, kita nggak boleh menilai orang ya, kita tidak diciptakan Allah untuk menjudge orang ya, kayaknya itu dia dapat Lailatul Qadar kayak, kita lihat aja diri kita ya, artinya ketika kita ada perubahan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan masalah ibadah, masalah-masalah yang terkait dengan akhlak dan seterusnya, ada perubahan, semakin gemar, getol gitu, semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah, semakin dimudahkan untuk berbuat kebaikan, insya Allah itu adalah bagian dari karunia Lailatul Qadar yang kita dapatkan. Tapi ini merupakan pengalaman individual pribadi kita. Jangan juga dikatakan, kayaknya aku nih berubah nih, sepertinya aku dapat Lailatul Qadar. Yang begini tuh kayaknya nggak dapat tuh, udah riya. Jadi ini hanya pengalaman pribadi, ada rasa ingin lebih totalitas ya dalam berislam. Nah, insya Allah itu mudah-mudahan bagian dari karunia Lailatul Qadar yang telah kita dapatkan insya Allah. Oh iya, berarti sebenarnya tanda-tandanya itu ketika setelah Ramadan ya Ustazah ya, mungkin kita ngerasa jadi kayak imannya lebih kuat, ibadahnya lebih kencang, gitu-gitu ya Ustazah ya? Ya insya Allah. Mendengarkan Al-Quran itu kita resapi kayaknya gampang menangis gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan. Amin. Ya, mungkin ada lagi nih Ustazah, cukup banyak sih pertanyaannya Ustazah. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustazah, izin konfirmasi. Bila kita bertahajud setelah tarawih, misalnya jam 2 atau jam 3 pagi, apakah kita menunda witir kita menjadi setelah tahajud dan bukan setelah tarawih seperti biasa atau bagaimana? Ya, jadi gini ya. Ketika kita sholat tarawih bersama imam, ya kan ada man sholat ma'al imam itu ya, barang siapa yang sholat bersama imam, maka sampai selesai, maka kutibalahu, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Itu hadisnya kan sahih ya. Artinya gini, kalau kita berjamaah dengan imam, sholat tarawihnya, ikuti imam sampai selesai, agar kita mendapatkan karunia pahala sholat malam semalam suntuk. Ya, jadi ini kadang-kadang karena nggak paham ya, ada yang misalnya imamnya udah witirnya nanti aja di rumah dia hanya 8 rakaat, itu nggak sempurna itu ya, dia hanya dapat sholat 8 rakaat, nggak dapat pahala semalam suntuk ya, ikutin aja imam ya. Nanti ketika kita pada malam hari mau tahajud qiyamul lail ya,
kita tidak witir lagi. Hanya sholat malam saja. Karena kita sudah witir bersama imam. Tapi kalau kita sholat sendiri, tidak bersama imam, ya kita tarawih aja, witirnya ditunda, nanti kita jadikan di akhir. Di sholat tahajud kita witir. Ya, jadi semua kembali kepada kondisi ya. Ya. Nah, ini juga penting juga nih, mungkin Ustazah yang di-highlight ya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah di masjid, sebaiknya kita ngikutin imam sampai selesai ya Ustazah ya. Jadi Betul. kalau misalkan ternyata imamnya ternyata niat ya kita coba misalkan ini Ustazah, ternyata kita niat tarawih 8 rakaat nih, ternyata sampai 20 rakaat imamnya. Nah, itu baiknya gimana Ustazah? Ikut aja ya sampai selesai ya, biar dapat pahala semalam. Ikuti aja imam sampai selesai karena kita ingin mendapatkan keberkahannya. Oke, ya ini penting juga kali ya teman-teman ya. Mungkin ke depannya nanti udah buat Ramadan berikutnya atau nanti kita masih ada waktu nih. Kalau misalnya kita nanti di masjid ikut taraweh sama imam, berarti mulai sekarang harus benar-benar ikutin sampai selesai. 23 rakaat ya ikutin aja sampai selesai sama witir-witirnya. Nah ini Ustazah ada pertanyaan lagi, ini semakin banyak nih, tandanya teman-teman cukup tertarik ya dengan topiknya. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya. Terkait membaca Al-Quran di saat haid, seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali membaca Quran, walaupun membaca dari Quran yang terjemahan, karena pada hakikatnya, wanita yang haid itu bukan tidak bersih badannya, karena kondisinya sedang tidak suci untuk membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan boleh baca Quran, asalkan Al-Quran ada terjemahannya, atau dari aplikasi HP. Mohon penjelasannya Ustazah. Jazakillah khair. Ya. Tadi saya sudah singgung-singgung ya, kaidah al-khuruj minal khilaf amrun bah. Keluar dari masalah khilafiyah itu sangat baik ya, boleh ya. Artinya kita cari aman lah ya. Karena mungkin semuanya itu benar, ada perbedaan pandangan, apapun dalam masalah fikih pasti ada pro dan kontra. Nah, kan yang bingung kan gimana dong? Cari aman. Jadi gini, kita mendengarkannya dari aplikasi HP, kita pakai headset atau apa, kita dengarkan, kita simak ya. Kita bisa mengikutinya dengan pelan gitu ya. Artinya kita tetap murojaahnya apa target-target akan terus. Jadi yang baca Quran tuh enggak kita hanya mengikuti aja, menyimak gitu ya dari aplikasi yang masyaikh murotal itu lebih aman. Daripada kita meributkan atau membingungkan yang ini atau yang ini. Kalau ini membingungkan, ya udah lebih aman begitu. Kita bisa belajar juga mahrojul hurufnya, tajwidnya kan banyak kita dapatkan. Seperti itu. Ya ini karena mungkin banyak ini ya Ustazah, memang kalau saya baca juga banyak ulama yang bilang berbeda-beda. Tapi mungkin sebagai jalan tengah tadi mungkin Ustazah bilang ya, kita dengerin aja murotal gitu. Jadi sebenarnya di zaman sekarang tuh sebenarnya kita banyak banget kemudahan ya Ustazah, sebenarnya sarana kemudahan yang diberikan kemajuan teknologi ya, emang harusnya kita manfaatkan semaksimal mungkin juga buat ibadah. Nah, salah satunya ini, jadi kalau misalkan ternyata kita kira-kira nggak bisa untuk baca Al-Quran, ya kompensasinya mungkin dengan mendengarkan murotal. Jadi insya Allah banyak sarana ya Ustazah ya, selain mungkin kita nggak bisa tilawah, bisa dengar murotal juga. Nah, mungkin ini setelahnya Ustazah, mungkin mirip-mirip pertanyaannya sama sebelumnya nih Ustazah, cuman ini kasusnya dari Mbak Ardiana Kusmaningrum, ini kasusnya ini pertanyaannya dua ya, bagaimana menyiasati untuk mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan bersama keluarga atau anak-anak, rasanya ingin bersama-sama memanfaatkan waktu malam untuk beribadah bersama, tapi kalau sama anak-anak malah lebih banyak waktu menyiapkan anak-anak terjaga dengan baik. Nah, gimana nih Ustazah? Atau baiknya dibawa aja ya Ustazah anak kayak itikaf apa gimana? Ya tergantung anaknya usia berapa dulu ya, berapa tahun dulu ya. Kalau itu satu, tergantung usia anak. Kemudian kedua, tergantung masjidnya. Okay. Kalau masjid yang punya halaman luas, itu anak teriak-teriak itu nggak ngaruh buat yang lain. Benar. Ya, saya beberapa waktu yang lalu itu di Masjid Atin itu misalnya ya, itu kan luas itu ya, itu anak lari-lari apa nggak mengganggu orang yang tikaf. Nah, maka dilihat aja kondisinya, semua kan kita yang tahu ya. Kalau misalnya anak-anak yang sudah dewasa atau besar ya dia ikut bapaknya aja kalau dia laki-laki gitu ya. Nah kita dengan yang anak perempuan kan tempatnya kan terpisah gitu ya. Tapi jangan sekali lagi mohon maaf jangan pindah tidur ke masjid karena ada juga yang bersama keluarga boyong bawa kasur, bawa bantal, bawa ini akhirnya malah tidur di kasur di masjid. Ya seperti itu ya. Ya mungkin kalau mau bawa anak-anak bawa ke tempat masjid yang agak gede kali ya Ustazah ya. Iya. Dan ini bagus buat pendidikan anak ya, itu sejak dini ketika dia dipersiapkan ya diajarkan ini loh iktikaf. Itu nanti dia setelah dewasa kepikir, oh ya nanti Ramadan mau iktikaf di mana ya itu bagus kok.
ya. Jadi Iya. kalaupun kita terpaksa menyiapkan anak sibuk dengan ini, insya Allah itu adalah ibadah, ya. Untuk menyiapkan anak kita menjadi ahlul ibadah, insya Allah. Jangan khawatir ya Bu ya. Ya, jadi mungkin lihat dulu ya anaknya ya, sama mungkin ya itu kalau memungkinkan kira-kira bisa dibawa, kita bawa sekalian kita pendidikan juga ke anak-anak kita. Dan pilih masjid yang gede ya Ustazah ya. Kalau misalkan anaknya di masjid itu misalkan main-main atau gimana tapi nggak ganggu kan ya nggak masalah ya Ustazah ya. Nah, mungkin selanjutnya nih, ini Ustazah nih penting juga mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, kalau suami nggak pernah iktikaf di masjid, nah gimana nih negurnya nih Ustazah? Jadi gini, ini kan proses ya. Jadi proses itu butuh waktu. Jadi kita tidak bisa menuntut suami kita memiliki pemahaman sebagaimana yang kita miliki. Ya, apalagi dalam kondisi saat ini ya, yang banyak tertarik dengan kajian keislaman kan ibu-ibu ya, perempuan, majelis taklimnya aja banyak ya. Kalau kita lihat majelis taklim bapak-bapak kayaknya jarang banget ya. Ya udahlah, ini bagian dari satu takdir ya. Kemudian yang kedua, kelemahan pemimpin itu atau kepala rumah tangga itu tuh nggak mau dipimpin. Jadi ketika ditegur pasti nolak. Nanti ujung-ujungnya berantem deh. Nah, jadi gini aja. Yang penting sekarang istrinya diizinkan etikaf. Karena memang itu harus ada izin dari suami. Ya, jadi kalau suaminya mengizinkan istrinya untuk beritikaf, ini udah nilai luar biasa lebih. Berarti suami yang dukung istrinya loh gitu. Nah, nanti doakan aja, doakan. Anak-anak ajak gitu. Itu insya Allah dengan kesabaran ya. Jadi sekali lagi jangan diatur, jangan diperintahkan, jangan diomelin. Itu paling sebel tuh suami ya. Kita ini kan dengan perbuatan. Kita contohkan dengan perbuatan tuh lama-lama ngikut loh. Dan banyak kasus begitu. Ketika ibu ini membuat strategi dengan anak-anaknya kita itikaf tuh lama-lama suaminya ngikut. Ngapain di rumah sendirian gak ada orang gitu ya. Yang awalnya ikut-ikutan akhirnya mudah-mudahan bisa bersama ya. Yang penting sabar ya. Iya Ustazah, mungkin ini ya mungkin yang buat kita semua ketahui bahwasanya ini kan itikaf ibadah sunnah, jadi harus tetap ada izin suami dan memang sebaiknya kalau negur dengan kalimat mungkin tadi seperti Ustazah bilang ya takut tersinggung atau malah jadi berantem. Yang lebih baik itu adalah tunjukkan dengan teladan ya Ustazah ya, langsung aja tindakan kayak gitu. Dan harapannya sih kalau misalkan suaminya ngeliat gitu mungkin jadi gengsi kayak aduh nggak mau kalah sama istrinya atau apa ya udah deh aku itikaf juga gitu. Ya mungkin dari situ bisa kita ngajak suami kita untuk itikaf kayak gitu. Nah, ini selanjutnya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah boleh tadarus Quran di perjalanan tanpa berwudu terlebih dahulu? Nah, ya, betul. Jadi gini, memang terutama yang mazhab Syafi'i ya itu mengharuskan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Tapi sebenarnya kita tahu ya, kewajiban berwudu itu adalah untuk ibadah yang wajib. Kayak untuk sholat itu ya. Jadi artinya di sini kondisinya kan terpaksa. Apalagi di perjalanan. Kan nggak mungkin juga kita wudhu. Jadi ini kondisi darurat ini membolehkan, artinya nggak ada masalah kita di perjalanan baca Al-Quran karena memang wudhunya batal karena memang tidak memungkinkan. Tapi kalau di rumah yang memungkinkan kita berwudhu itu sangat dianjurkan dan disunahkan. Sangat dianjurkan dan disunahkan untuk berwudhu. Makanya kalau kita ke kamar mandi lagi di rumah, sekalian aja wudhu. Kalau mau berangkat, wudhu dulu gitu ya. Kita berangkat kan rapi-rapi ya. Tapi di perjalanan buang angin ya udah, berarti itu dimaafkan gitu. Iya, jadi tetap sunahkannya wudhu dulu ya Ustazah ya. Cuma kalau ini ya nggak masalah ya. Iya, mungkin ada lagi mungkin pertanyaan. Nah ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya Ustazah, saya juga mau nanya lagi. Ini beberapa kali saya baca hadis tentang Lailatul Qadar juga Ustazah. Mungkin kayak ada beberapa hadis yang benar-benar bilang kalau malam 27 Ramadan, ada juga yang bilang kalau pakai hitung-hitungan hari Ustazah. Jadi kalau Ramadan mulainya hari Senin, kira-kira malam ke-21, kalau nggak salah gitu deh Ustazah. Itu kalau nggak salah itu ada hadis yang bilang. Jadi kadang saya juga penasaran sih, kayak ini bener gak sih hadisnya, tapi seperti yang udah Ustazah sampaikan tadi ya nggak ada yang tahu gitu sebenarnya kapan sih Lailatul Qadar. Nah itu gimana sih Ustazah? Apa benar tadi kata Ustazah itu hanya pengalaman ulama terdahulu atau gimana? Iya. Jadi memang ketika kita membahas atau membaca beberapa riwayat ya itu memang berbagai macam ya riwayat-riwayat yang ada itu ya seperti apa dan bagaimananya kan saling melengkapi. Jadi kita nggak bisa hanya memandang satu hadis tapi tidak melihat hadis-hadis yang lain ya. Maka oleh karena itulah taharrau ya,
diperintahkan oleh Nabi, taharau, carilah di malam ganjil. Tapi paling tidak contoh Nabi itu sudah membuktikan kepada kita. Beliau intikaf 10 hari terakhir. Berarti ada di antaranya. Jadi kalau mau dikutik ya ini ya silakan aja, tapi jangan sampai kita abai. Siapa tahu kita targetnya malam 27 ternyata malam 25 gitu ya. Makanya lebih aman setiap malamnya kita berjaga-jaga. Tuh. Iya. Iya, jadi emang yang paling aman nih gitu ya Ustazah ya. 10 hari full ya, kalau mentok banget bener-bener nggak bisa ya, seenggaknya di malam ganjil. Nah mungkin ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya atau bertanya langsung. Kayaknya udah banyak banget sih tadi Ustazah yang nanya dan kayak topiknya soalnya cukup menarik nih tentang Lailatul Qadar. Belum pertanyaan. Kenapa Ustazah? Pertanyaan. Oh iya, pertanyaan. Ada lagi nggak? Teman-teman. Apa enggak maksudnya saya nanya? Oh, Ustazah mau ngasih kuis sekarang, boleh? Iya, boleh ya. Ya, jadi gini, mungkin teman-teman ini semua sekarang harus siap-siap dulu. Nah, ini jadi Ustazah mau ngasih kuis, siapa yang bisa jawab cepet, paling cepet, bener, itu yang dapat hadiahnya. Boleh mau raise hand, atau lewat chat deh. Kadang kan beberapa mungkin sungkan ya kalau ngomong langsung. Lewat chat juga nggak masalah, mau jawab lewat chat, tapi cepet-cepetan ya. Siapa yang paling cepet dan bener, dia yang dapat hadiahnya. Gitu. Ya mungkin silakan Ustazah untuk menyampaikan pertanyaannya, kuisnya. Ya, pertama, ya ini nanti kalau yang ini panitia lihat ya siapa yang apa namanya yang raise hand lebih awal ya. Ya, artinya atau yang nulis lebih awal ya, siapa yang nulis lebih awal dilihat apa ya. Jelas sebutkan 3 arti Al-Qadar. 3 arti Al-Qadar. Ya, Silakan. Cepat-cepat. Nah, ini ada yang raise hand, Mbak Eka Irma. Sok mangga Mbak, boleh on cam, boleh unmute juga. Nggak on cam juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Silakan Mbak Eka Irma. Bismillah. Arti dari qadar itu ada 3. Tadi ada kemuliaan, penetapan, sama sempit. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Selamat ya Mbak Eka Irma. Nanti dikontak sama panitia ya, Mbak ya, untuk mendapatkan hadiahnya. Lanjutnya Ustazah, mungkin pertanyaan kedua. Ayo, siapa cepat dia dapat dan yang paling benar. Yang kedua, surat Al-Qadar itu surat keberapa ya? Nah, ini udah disebutin juga nih. Ini ada Mbak Umi. Kayaknya Mbak Umi Setianingsih yang pertama tadi. Mbak Umi Setianingsih Kencana. Oke, silakan Mbak Umi. Surat ke-97, Ustazah. Ya, betul. 97. Oke. Ya, kayaknya enakan raise hand deh, teman-teman lebih cepat dibanding chat. Jadi kalau ada yang pertanyaan ketiga ini mungkin bisa raise hand aja kalau udah tahu jawabannya, kan lebih cepat soalnya lebih kelihatan. Kalau chat itu kan perlu ngetik dulu, ya bareng 0, berapa detik lah bedanya. Ya mungkin pertanyaan ketiga Ustazah. Yang ketiga, sebutkan 3 hal yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir. Nah, ayo. Yang dilakukan. Mbak Anggi ya sepertinya ya. Mbak Anggi nih, Mbak Anggi Puspita. Nalia Pohan. Silakan, Mbak Anggi, boleh unmute. Iya, pertama yang dilakukan itu menghidupkan malam. Yang kedua, aktivitas Rasulullah dengan cara beritikaf, bisa dengan membangunkan keluarga. Yang ketiga, berfokus ibadah dan ada yang tidak mencampuri istrinya. Iya, betul. Iya, betul. Ya, selamat ya buat 3 orang pemenang. Wah, ini luar biasa banget nih. Berarti tandanya semua tune in nih Ustazah dari awal sampai akhir mendengarkan dan menyimak dengan baik. Nah, mungkin kita masih ada 2 hadiah lagi nih Ustazah, khusus untuk penanya yang menurut Ustazah kira-kira, oh ini pertanyaannya paling oke nih, paling bagus gitu. Kira-kira yang mana ya Ustazah ya? Pertama mungkin yang pertama kali bertanya kali ya, kita apresiasi aja. Ada, ya ini kalau nggak salah Kak Meisa ya, Kak Meisa Maharani ya, nanti dikontak sama panitia ya, Kak ya. Ya tadi yang bertanya mengenai penundaan haid. Nah itu. Yang kedua Ustazah mungkin? Yang kedua tentang ini aja kali ya. Apa tadi tuh? Yang kira-kira yang bertanya tentang ini Al-Quran itu ya? Oh, ya mengenai itu ya, baca Quran di waktu haid ya Ustazah ya? Betul. Ya. Berarti ini, oh iya nih, ada Mbak
Markerliwardi. Nah, ya, mungkin nanti Kak Meisa sama Mbak Markerli ini akan dikontak sama panitia ya untuk mendapatkan hadiah. Ya, mungkin itu aja. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Mbak Eka tadi yang udah ngomong ya, Mbak Nur Hayati Insani, mungkin mau ada pertanyaan atau ini tanggahan atau apa gitu, statement? Ya, kalau nggak ada, nggak ada ya. Oke, baiklah. Mungkin sebelum kita ke penghujung acara, Ustazah ya, tadi saya sedikit menyampaikan resume tadi dari materi dan mungkin diskusi tanya jawab ya. Ini mungkin Ustazah sudah menyampaikan bagaimana Rasulullah itu memanfaatkan 10 hari terakhir itu dengan beritikaf. Nah, beliau itu beritikaf dari subuh tanggal 21 sampai hari subuh di hari raya Idul Fitri. Nah, di 10 hari terakhir beliau itu menghidupkan malam, termasuk juga istri-istri Nabi juga ikut beritikaf, lalu membangunkan keluarga dan fokus ibadah, yaitu tidak mencampuri istri ya, jadi benar-benar fokus ibadah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita haid? Nah, gimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Malamnya jangan tidur, zikir sama doa gitu. Nah, kalau dari segi kalimat ya atau kata, Lailatul Qadar itu ada 3 makna ya. Yang pertama tadi mungkin yang jadi pertanyaannya kemuliaan, yang kedua penetapan atau pengaturan atau takdir, yang ketiga tuh sempit. Nah, di malam ini malaikat turun ke bumi sampai bumi itu penuh dan berdesak-desakan, dan ketika ada majelis zikir atau majelis ibadah, malaikat itu turun ikutan ke majelis itu dan ikut berdoa juga buat para hamba Allah yang ikut majelis di dalamnya. Dan malaikat ini akan turun setiap tahun khusus di malam Lailatul Qadar ini. Perbanyaklah berdoa di malam Lailatul Qadar, karena doa ini penting ya untuk kita, mungkin ada yang langsung dikabulkan dengan proses, ada yang langsung dikabulkan tapi diganti dengan yang lebih baik, ada juga yang dipending dan diberikan pahala yang besar di akhirat. Dan di malam Lailatul Qadar ini juga diberikan kelapangan dan kesejahteraan. Tadi juga dijelaskan bagaimana kita mengoptimalkan 10 hari terakhir, yaitu pertama berdoa agar dipertemukan dalam Lailatul Qadar, mengagungkan Lailatul Qadar, memahami tafsir Al-Quran, itikaf, sholat, memperpanjang sholat, zikir, dan sholawat. Dan untuk kita yang haid juga kita bisa maksimalkan ya dengan zikir dan sholawat, dan dengarkan murotal, dan ingat jangan berkeluh kesah dan menyesali takdir gitu. Karena nanti bisa mengurangi pahala kita juga, jadi jangan berkeluh kesah dan menyesalinya. Lalu juga bersedekah dan infak. Itikaf itu sebaiknya di masjid. Di rumah itu hanya yang ada uzur syar'i aja, mungkin yang tadi disebutkan oleh Ustazah ya, ada sakit, ada haid atau ngurus orang tua, ada uzur atau kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya resume juga jawabannya, mungkin tadi ya, kalau misalnya ada yang dinas atau mudik, sempatkanlah bareng 2 rakaat sholat, atau tilawah bareng berapa lembar, yang penting kita jangan kehilangan momentum di malam-malam 10 hari terakhir. Lalu bagaimana kalau misalkan minum hormon ya tadi ya untuk menunda haid untuk maksimal Ramadannya, sebenarnya boleh, tapi diingat juga apakah ada mudaratnya untuk kita. Sebaiknya kita terima aja ya, karena memang ternyata tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustazah, kalau kita haid itu Allah akan tetap memberikan pahala dari ibadah-ibadah kita yang biasa kita lakukan, tetap mendapatkan walaupun kita haid gitu. Lalu bagaimana tadi kalau misalnya kita ada aktivitas ya, kerja, lalu ada ngurus keluarga juga. Nah, yang pertama ikhlaskan aktivitas kita hanya untuk Allah, jalankan dengan ikhlas, dan manfaatkan 10 jam kita untuk mencari ibadah. Sekali lagi, manfaatkan 10 jam itu untuk mencari ibadah semampu kita. Ya, dan di masa kita beraktivitas, perbanyaklah beristighfar dan berzikir. Insya Allah bisa. Dalam waktu 10 jam itu, insya Allah kita punya waktu bareng 5 menit, 10 menit untuk beribadah. Lalu kalau misalkan mudik yang safar, jangan lupa mampir di jalan untuk ibadah, perbanyak zikir juga, dan tilawah juga. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tahu kita dapat malam Lailatul Qadar atau tidak? Nggak ada yang tahu, tapi kita harus merefleksi diri kita pasca Ramadan, apakah kita ada perbaikan dari kehidupan sehari kita sebelumnya atau tidak, ibadahnya makin kencang, imannya makin kuat. Nah, itu mungkin insya Allah kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin tadi pertanyaan mengenai witir, jangan lupa kalau misalkan taraweh dan witir di masjid, ikut imamnya. Kalau imamnya sampai witir, ikutin imamnya sampai witir. Nah, kalau misalkan sendiri, ya baiknya tarawih dulu, 8 rakaat, witirnya bisa kita lakukan di malam hari, sambil tahajud ya. Lalu tadi mungkin maksimalisasi ibadah saat haid, tadi dan pertanyaan mengenai Quran ya, mungkin jalan tengahnya kita
bisa ikutin murotal aja. Kalau misalkan masih bimbang, kira-kira ini kita bisa pegang Quran atau enggak, alternatifnya ikutin murotal aja. Gitu. Nah, kalau misalnya ada keluarga kita yang nggak mau beriktikaf, kayak suami, ya kita berikan teladan aja. Insya Allah itu lebih baik dibandingkan kita nyuruh atau negur, kayak gitu. Itu akan lebih baik insya Allah. Dan mengenai wudhu tadi ya, ini suatu ibadah yang harusnya dilakukan ketika menjelang ibadah wajib, tapi disunahkan ketika untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah tadi ya, salah satunya dengan tilawah. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ada uzur tidak bisa melakukan, ya tidak masalah. Kayak gitu. Mungkin itu saja Ustazah, resumnya banyak juga nih dan tamam, Masya Allah, tamam, sempurna. Masya Allah. Ya mungkin itu aja Ustazah dari saya. Terima kasih banyak Jazakillahir Ustazah atas waktunya dan ilmunya yang luar biasa buat kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Selanjutnya mungkin akan saya serahkan ke MC ya. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangan dari saya pribadi, segala kesempurnaan dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Silakan Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Indira sudah memandu jalannya diskusi kita. Dan terima kasih banyak untuk Ustazah. Sangat mencerahkan sekali ilmunya Ustazah. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin. Oke, mungkin yang selanjutnya kita doa penutup dari Ustazah. Mungkin Ustazah bisa dipimpin. Ya, baik, kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, ya Rabbana lakal hamdu bil Ramadan, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la ta'jal dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna lailatul qadri. Allahumma balighna lailatul qadri. Allahumma balighna lailatul qadri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustazah sudah memimpin doa kita pada hari ini. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita akan ada sesi foto bersama dulu. Mungkin yang bisa memungkinkan untuk open cam, bisa open cam. Oke, kita tunggu sebentar ya Ustazah. Mungkin. Oke, kita mulai foto sekarang ya. Ini ada 4 halaman, mungkin ada 4 kali nanti.
mungkin sudah ya. Oke. Untuk lembar yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Oke, dan sekarang yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, nggak terasa ya Ustazah, sudah 2,5 jam kita di sini. Nggak 2 jam. Nggak berasa karena ilmunya sangat semuanya daging semua gitu ya, sampai nggak ada celah untuk meleng sedikit. Terima kasih banyak Ustazah untuk ilmunya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila dari kami banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasih Ustazah. Baik, Ustazah.